Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2321, Teknik Penyempurnaan. Ketika kata-kata ini jatuh, setidaknya 99% orang segera menggelengkan kepala. Tanpa disempurnakan, bagaimana itu bisa digunakan? Jika itu langsung dikonsumsi, itu akan setara dengan pukulan dari raja leluhur yang langsung meledak di dalam tubuh seseorang. Siapa yang bisa menanggung itu? Mereka bahkan tidak bisa menyentuhnya secara fisik. Aura raja leluhur terlalu mendominasi, memiliki kekuatan penghancur yang mengejutkan. Namun, sisa kurang dari 1% pembudidaya tampak tergerak. Persaingan untuk darah raja leluhur yang tidak dimurnikan pasti akan lebih kecil, dan harga akhirnya akan jauh dari sebanding dengan darah raja leluhur yang dimurnikan. Untuk mendapatkan harta yang hampir setara dengan harga yang lebih rendah secara alami akan menghasilkan keuntungan besar. Mereka memiliki pemahaman tentang teknik pemurnian darah raja leluhur. Kami mengerti, mulailah, desak seseorang. Betul sekali, ayo bergerak. Juru lelang tidak membuat mereka menggantung, melainkan berkata, namun, pemilik bagian dari darah raja leluhur ini tidak ingin melelangnya untuk Star Stone. Sebagai gantinya, dia ingin menukar teknik pemurnian darah raja leluhur. Banyak orang saling bertukar pandang. Sebenarnya ada seseorang yang ingin menggunakan darah raja leluhur untuk ditukar dengan teknik penyempurnaannya? Desis, kecuali dia masih memiliki darah raja leluhur dalam jumlah besar, siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? Namun, raja leluhur praktis tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang bisa menahan raja leluhur untuk diambil darahnya? Semua orang mengira ini adalah hal yang aneh, dan merasakan keingintahuan yang tak terlukiskan, ingin meraih penjual dan menginterogasinya. Beberapa orang malah mengarahkan pandangan mereka ke rumah lelang. Mereka hanya perlu memberikan tekanan, dan rumah lelang pasti akan menyerahkan penjualnya. Saat itu, itu tidak bisa dihindari, pengurangan ini terlalu mencengangkan. Sebenarnya memperdagangkan darah raja leluhur untuk teknik pemurniannya, jika bukan karena dia memiliki banyak darah raja leluhur, siapa yang akan percaya? Namun Ling Han tidak peduli apa yang dipikirkan massa. Bagaimanapun, dia telah menggunakan persona penyamarannya untuk membuat kesepakatan, dan sangat percaya pada teknik penipuan surga. Selain itu, pasti tidak akan ada raja leluhur di antara mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Apakah raja leluhur masih membutuhkan darah raja leluhur? Itu benar. Masih ada perbedaan kualitas di antara raja leluhur. Tetapi pada dasarnya, mereka sangat mirip. Mengkonsumsi darah raja leluhur lainnya praktis tidak ada manfaatnya. Jika tidak, tingkat raja leluhur akan lama turun ke dalam kekacauan. Segera, banyak orang berkomunikasi secara rahasia dengan juru lelang, ingin menggunakan teknik pemurnian mereka sendiri untuk menukar darah raja leluhur, dan rumah lelang mempresentasikan efek dari berbagai teknik pemurnian kepada Ling Han sehingga dia bisa mempelajarinya dan membuat pilihannya. Sebenarnya, teknik rahasia semacam ini tidak terlalu berharga, karena praktis tidak ada kesempatan untuk memurnikan darah raja leluhur. Apakah mereka memilikinya atau tidak, sama sekali tidak berpengaruh pada nasib klan atau kekuatan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang mau melakukan perdagangan. Di mata orang lain, nilai sebagian dari darah raja leluhur jauh lebih tinggi. Ling Han melihat pengenalan berbagai teknik penyempurnaan, mereka semua memiliki pro dan kontra yang jelas. Misalnya, metode dengan tingkat konversi yang lebih tinggi akan membutuhkan lebih banyak obat surgawi, dan setelah konversi, biayanya sebenarnya tidak rendah sama sekali. Sedangkan untuk metode dengan biaya lebih rendah, tingkat konversi sangat rendah. Setelah sebagian darah raja leluhur disempurnakan, hanya sepertiga dari jumlah aslinya yang tersisa. Ling Han berpikir sejenak, dan kemudian memutuskan untuk memilih teknik dengan tingkat konversi yang lebih tinggi. Dia lebih rela mengorbankan lebih banyak obat surgawi. Bagaimanapun, dia memiliki kekayaan.
Begitu dia membuat pilihannya, sebotol darah raja leluhur itu jatuh ke tangan seorang elit. Orang itu mengambil botol itu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan penjual, jika Anda memiliki lebih banyak darah raja leluhur, Anda dapat mengirimi saya pesan. Saya tinggal di sektor barat kota ini, Royal Horse Inn. Aku akan menunggumu selama 3 hari." Dia tidak tahu siapa penjualnya, jadi kata-kata ini tidak ditujukan kepada siapapun secara spesifik. Dia hanya berbicara di udara kosong. Ling Han bertindak seolah-olah dia tidak mendengar. Dia sudah mendapatkan teknik pemurnian untuk darah raja leluhur. Jadi bagaimana mungkin dia masih bisa menyerahkan darah raja leluhur lagi kepada orang lain? "Coba saya lihat," kata wali tiba-tiba. Ling Han menyerahkan potongan batu giok itu padanya. Teknik penyempurnaan disimpan di dalam. Dia sudah menghafalnya, dan bahkan jika wali tidak mengembalikan memori kristal kepadanya, dia juga tidak akan khawatir. Wali mengambilnya dan meletakkannya di dahinya. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Menurut deduksi saya, teknik ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, meningkatkan tingkat konversi menjadi 99,97%. Selain itu, bahan yang dikeluarkan juga bisa dikurangi sepertiga." Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sangat gembira. Dia sama sekali tidak curiga bahwa wali berbohong. Orang ini sama sekali tidak mempelajari keterampilan ini. "Kalau begitu, lanjutkan dan mulai." Wali mengangguk dan berkata, "Saya membutuhkan 56 jam 39 menit dan 11 detik. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya. Kilatan cahaya berkedip-kedip di tubuhnya. Dia telah memasuki mode perhitungan. Ling Han menunggu dengan sabar. Selanjutnya adalah bagian halus dari darah raja leluhur. Pada awalnya, dia ingin membelinya, tetapi ketika dia memikirkan jumlah besar darah raja leluhur yang sudah dia miliki, benar-benar tidak bijaksana untuk bersaing dengan orang-orang ini. Mungkin saja harganya akan naik 10 kali lipat atau bahkan lebih tinggi. Lalu apa gunanya? Dia memang memiliki banyak uang, tetapi tidak terlalu banyak sehingga dia bisa menghabiskannya dengan sia-sia. Pertandingan berlangsung ketat di luar dugaan. Darah raja leluhur benar-benar terlalu langka. Itu praktis setara dengan ramuan besar tingkat raja surgawi, dan efeknya secara alami juga sangat luar biasa. Jadi, intensitas semacam ini tampaknya logis juga. Wu Ya, Sun Feng, Yu Yuan, dan yang lainnya semuanya mengajukan penawaran dengan keras, seolah-olah yang mereka tawarkan bukanlah batu bintang, tetapi batu biasa yang tidak memiliki nilai. Tetapi ada banyak sekali orang yang bahkan lebih gila dari mereka. Segera, kelompok itu tidak punya pilihan selain menarik diri dari kompetisi dengan sedih. "Mari kita kumpulkan uang kita, dan kemudian diskusikan setelah itu bagaimana kita membagi darah raja leluhur di antara kita," Yu Yuan segera berkata. Mereka mulai mengumpulkan uang mereka, tetapi mereka hanya mengajukan 3 tawaran, dan kekayaan mereka sudah tidak mencukupi. Pada saat ini, mereka tidak lagi khawatir tentang perselisihan antara malaikat dan ras iblis, dan mengumpulkan semua uang mereka bersama-sama. Faktanya, bahkan Yuan dan Qi Suang mengambil semua kekayaan mereka. Tapi itu masih belum mencukupi. Sekarang, semua orang sudah gila. Yu Yuan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba mengeluarkan obat surgawi, dan berkata, "Tambahkan ini juga. Ini adalah ramuan kecil yang tingginya hanya setengah kaki. Itu benar-benar berwarna hijau giok, seolah-olah itu ditempa dari batu giok itu sendiri. Setelah dilihat lebih dekat, ada pola berurat pada daun. Tetapi detail persisnya tidak dapat dibedakan sama sekali." "Obat surgawi tingkat teratai ke-9, Qi Suang segera berseru. "Ramuan naga giok, kan?" Yu Yuan mengangguk. "Inilah yang diberikan klan kepada saya untuk digunakan ketika saya menerobos ke teratai ke-9. Tetapi menerobos ke teratai ke-9 hanyalah masalah kecil bagi saya. Sebaliknya, itu adalah daun ke-11 yang merupakan kesulitan sebenarnya. Jika bukan demi menerobos ke daun ke-11, dia pasti sudah lama menerobos ke teratai ke-9. Itu karena dia bisa mengambil langkah ini kapan saja dari tahap puncak daun ke-5 dan seterusnya. Namun, dia memiliki ambisi besar, dan tentu saja tidak bisa puas hanya dengan daun ke-6, daun ke-7, dan sejenisnya. Sebaliknya, ia bertekad untuk mencapai daun ke-11. Obat surgawi tingkat teratai ke-9 secara alami berharga,
dan setelah negosiasi, penjual juga menyetujui tawarannya untuk menggunakan jade Dragon Herb untuk menutupi sebagian dari harganya. Setelah membayar harga yang mahal, bagian dari darah raja leluhur ini akhirnya jatuh ke tangan Yu Yuan dan kelompoknya. Bukan hanya dia saja, tetapi juga termasuk Qi Shuang, Yuan, Sun Feng dan yang lainnya. Semua dari mereka telah berbagi biaya. Ini adalah item lelang terakhir, dan sekarang setelah dilelang, pelelangan secara alami berakhir. Namun, banyak orang yang menyeringai dingin. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka masih mengarahkan pandangan mereka pada penjual bagian pertama dari darah raja leluhur. Mereka sekarang akan menekan rumah lelang sehingga yang terakhir akan mengungkapkan informasi pribadi penjual. Ling Han terkekeh dan membuat Wali kembali menjadi hiasan gantung yang dia gantung di jubahnya sendiri. Kemudian, dia hanya berjalan keluar. Dia sudah mengambil bentuk Demon Rache. Siapa yang bisa membuat hubungan antara dia dan anggota Angel Rache itu sebelumnya? Chapter 2322. Lorong itu runtuh. Setelah Yu Yuan dan yang lainnya mendapatkan darah raja leluhur, mereka secara alami keluar dari rumah lelang pada saat pertama yang memungkinkan, dan pergi melalui formasi transfer. Meskipun ada 2 elit teratai ke-9 yang menjaga kelompok mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang melihat darah raja leluhur? Mereka pasti tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Ling Han kembali ke tim. Meskipun semua orang sedikit penasaran kemana dia pergi, mereka pasti tidak dapat menghubungkannya dengan orang yang telah menarik air malapetaka kepada mereka dan yang juga penjual darah raja leluhur. Hanya ada satu kata untuk itu, bagaimana mungkin Ling Han memiliki begitu banyak kekayaan? Mereka tiba di luar formasi transfer, dan dengan kilatan cahaya, siu, sosok mereka segera menghilang. Kita terlambat. Sekelompok 5 orang menyusul mereka, dan mereka semua memiliki teratai ke-9 di dahi mereka. Kemana orang-orang itu pergi? Salah satu dari mereka menangkap orang yang mengelola formasi transfer. Mereka telah pergi ke Mad Cloud City. Jawab pria itu gemetar, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Cepat, pindahkan kami ke Mad Cloud City juga, tuntut elit teratai ke-9 lainnya. Pria itu tampak seperti terjebak dalam dilema. Tuan-tuan, mereka belum menyelesaikan transfer. Jika transfer lain dimulai pada saat ini, ada kemungkinan lorong spasial akan dihancurkan, dan tidak diketahui di mana Anda akan berakhir. Petik 2. Elit teratai ke-9 bergerak, dan langsung menghancurkan kepala pria itu menjadi bubur. Dia menatap pelayan lain dengan mengancam, dan bertanya, dia tidak patuh. Bagaimana denganmu? Aku patuh. Pelayan itu buru-buru memulai formasi transfer. Siu, formasi transfer diaktifkan. Setelah kilatan cahaya melintas, mereka berlima segera menghilang. Tetapi hanya setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar, formasi transfer benar-benar meledak, dan ketika kekuatan ruang melonjak dalam gelombang, kota ini praktis diratakan dengan tanah, dan di lorong spasial, Ling Han dan kelompoknya merasakan getaran tiba-tiba, gelombang kuat tiba-tiba muncul di ruang angkasa, dan semuanya tidak bisa berdiri kokoh, terus bergoyang ke sana kemari. Oh tidak, lorong spasial akan meledak, kita harus segera merobek ruang dan melarikan diri. Qi Shuang dan Yuan sama-sama memucat karena terkejut. Jika ruang benar-benar meledak, dan kekuatan penghancur menyapu, tidak akan ada seorang pun yang akan terhindar dari raja leluhur. Setidaknya, kedua elit teratai ke-9 buru-buru mengerahkan upaya penuh mereka, dan merobek lubang di ruang angkasa. Seluruh kelompok buru-buru melompat keluar. Namun, apa itu lorong spasial? Bepergian sejauh 3 meter di sini mungkin setara dengan jarak puluhan ribu km di luar, dan hanya dengan cara itu waktu perjalanan akan dihemat. Oleh karena itu, waktu yang dirasakan setiap orang di luar juga berbeda. Selama ada sedikit perbedaan, di mana mereka tiba di dunia luar juga akan sangat berjauhan. Ling Han secara alami meraih Huniu dan wanita lainnya. Lebih buruk lagi, dia juga akan menarik ketiga wanita itu ke menara hitam, tetapi itu tidak bisa dilakukan dengan alat Dewa Tata Ruang Acak. Sangat mungkin bahwa itu akan tiba-tiba hancur, dan jika alat Dewa Tata Ruang meledak dalam kehampaan,
semua orang dan barang di dalamnya akan tersebar ke siapa yang tahu di mana. Siu, 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 satu demi satu, mereka terlempar keluar dari lorong spasial dan jarak tak terbatas di antara mereka masing-masing. Haha, hahaha, Yuyuan tiba-tiba tertawa keras. Saat ini, dia berada di dalam lembah kecil, dan itu benar-benar sunyi. Jika hanya itu, dia secara alami tidak bisa begitu bersemangat. Namun, sebotol darah raja leluhur itu masih bersamanya. Itu sangat sederhana, harga yang dia bayar adalah yang tertinggi. Jadi darah raja leluhur diberikan kepadanya untuk disimpan. Mereka semua memutuskan untuk menggunakan formasi transfer untuk pergi ke tempat lain. Ketika mereka benar-benar membuang pengikut mereka dari ekor mereka, mereka kemudian akan memutuskan bagaimana sebotol darah raja leluhur ini akan dibagi di antara mereka dan berapa banyak hak setiap orang. Tapi sekarang, semua orang telah menghilang, dan dia secara alami tidak perlu lagi berbagi darah raja leluhur dengan orang lain. Harus diketahui bahwa ketika lorong spasial meledak, apapun bisa dihancurkan, maka tidak aneh jika ada sebotol darah raja leluhur yang dihancurkan juga, kan? Bah, pastikan kamu tidak mati, dia menyatakan dengan mata mengancam saat dia membuka tutup botol tanpa ragu-ragu, dan menggosok darah raja leluhur pada dirinya sendiri. Dia membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap esensi energi yang terkandung di dalamnya. Dengan tingkat kultivasi seperti dia tidak bisa langsung mengkonsumsi darah raja leluhur, melainkan harus menyerapnya melalui kulitnya. Kalau tidak, bahkan jika itu telah disempurnakan, itu masih bisa dengan mudah menyebabkan dia meledak. Dia ingin segera menerobos ke daun ke-11. Selama dia mengambil langkah ini, kecakapan pertempurannya akan melambung ke teratai ke-9, dan membunuh Ling Han secara alami akan menjadi masalah yang mudah saat itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dia hanya perlu menggosok sedikit darah raja leluhur setiap saat. Jika dia menggosok terlalu banyak, pertama-tama dia tidak akan tahan, yang sama dengan bunuh diri, dan kedua, esensi di dalam darah raja leluhur akan menyebar dengan cepat seiring berjalannya waktu, menyebabkan pemborosan astronomi. Dia sudah lama mencapai tahap puncak daun ke-10. Setiap kali dia menyerap darah raja leluhur, simpanan energinya akan sedikit meningkat. Ketika hanya ada beberapa tetes darah raja leluhur yang tersisa, aura menakutkan tiba-tiba melonjak di dalam tubuhnya. Itu seperti gelombang tsunami liar di lautan. Peng, 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 dimanapun aura itu berlalu, semua batu gunung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Kuang, awan petir berkumpul rapat di langit. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Dia mengambil langkah terakhirnya di tingkat istana abadi, dan maju ke puncak rahasia ke-11. Selama dia selamat dari kesusahan surgawi, tingkat kultivasinya akan sebanding dengan Ascending Origin Tier. Bahkan jika ada kesenjangan yang mencengangkan antara 3 level minor dari Ascending Origin Tier, kekuatan pertempuran dari Monarch Star masih akan cukup untuk mengalahkan seseorang yang telah mencapai minor accomplishment di Ascending Origin Tier. Datang, datang. Yuyuan tertawa terbahak-bahak dengan sosoknya yang melesat ke udara, memenuhi kesengsaraan surgawi atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Setelah menanggung malapetaka surgawi, dia akan berangkat untuk menemukan Ling Han, dan mencabik-cabik pria menjijikan itu berkeping-keping sambil memanfaatkan celah ini ketika kelompok mereka belum bersatu kembali. Tidak terlalu jauh, 5 elit teratai ke-9 mengarahkan pandangan mereka. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Tidak mungkin orang-orang itu menggunakan darah raja leluhur, dan sekarang mulai menerobos, kan? F***, kita harus segera bergegas ke sana. Kelima orang ini secara alami adalah orang-orang yang dengan paksa memulai formasi transfer dan pelakunya yang menyebabkan lorong spasial runtuh. Mereka sama sekali tidak terluka karena mereka semua berada di teratai ke-9. Segera, mereka berkumpul sekali lagi, dan terus mencari keberadaan kelompok dari Akademi 100 Pertempuran. Sosok mereka melesat dengan cepat, dan segera tiba di lembah tempat Yuyuan mengalami kesusahan surgawi. Ini adalah kesengsaraan teratai ke-9 yang hebat. Aneh, saya jelas tidak merasakan perubahan kualitatif dalam kekuatan spiritual. Terkesiap, daun ke-11 teratai ke-8, seru mereka berlima secara bersamaan.
Hanya kekuatan pertempuran daun ke-11 teratai ke-8 yang akan langsung melambung ke teratai ke-9 dalam situasi ketika tidak ada perubahan pada kekuatan spiritualnya. Betul sekali, sosok Yu Yuan turun, dia sudah menyelesaikan kesengsaraan surgawinya. Matanya menyapu mereka, dan dia bertanya dengan tenang, tidak mungkin lorong spasial akan meledak tanpa alasan. Apakah itu karena kalian? Dia adalah seorang monark star, dan tidak hanya dia memiliki bakat alami yang sangat tinggi dalam kultivasi, kecerdasan dan kecerdasannya secara alami juga kelas atas. Jika dia masih menjadi daun ke-10, dia secara alami hanya bisa melarikan diri segera, tapi sekarang dia telah maju ke daun ke-11, jadi tingkat kultivasinya sebanding dengan 9 teratai, dan kekuatan pertempurannya bahkan mengalahkan tahap puncak daun pertama teratai ke-9. Jadi dia secara alami sangat percaya diri. Serahkan darah Raja Leluhur, seorang elit teratai ke-9 menuntut dengan tenang. Yi, bukankah orang yang sombong ini boros dari rumah lelang? Seseorang mengenali Yu Yuan. Itu benar, itu orang ini. Mereka berlima sangat gembira. Orang ini telah memperoleh siapa yang tahu berapa banyak obat-obatan surgawi, dan bahkan jika itu tidak seberharga darah Raja Leluhur, itu masih cukup untuk membuat siapapun ngiler. Haha. Ini benar-benar hadiah kita dari surga. Mereka bubar, mengelilingi Yu Yuan. Sebuah otot tanpa sadar berkedut di pipi Yu Yuan. Siapa sebenarnya yang telah mengacaukannya? Jika dia benar-benar mendapatkan begitu banyak obat surgawi, dia akan mengakuinya. Tetapi inti masalahnya adalah dia hanyalah kambing hitam yang tidak bersalah untuk orang lain. Dia benar-benar terlalu tidak senang dengan ini. Serahkan obat-obatan surgawi dan darah Raja Leluhur. Kelimanya menyatakan dengan dingin, dan kemudian kita bisa membiarkan mayatmu utuh. Chapter 2323. Menggunakan darah Raja Leluhur, terobosan berturut-turut. Mereka pasti akan membunuh Yu Yuan untuk menjaga rahasianya. Dengan demikian, mereka sudah sangat berbelas kasih untuk rela meninggalkannya sebagai mayat yang utuh. Anda Yuan tidak takut, dia adalah bintang raja. Selama tingkat kultivasi mereka sama, dia tidak akan terkalahkan. Tepat waktu, aku bisa menguji diriku pada kalian, dia menyatakan mengancam. Sebelum dia membunuh Ling Han, dia akan menggunakan 5 orang ini sebagai korban persembahan. Asteris. Bagaimana bisa lorong spasial runtuh tanpa alasan? Ling Han, permaisuri, dan yang lainnya juga muncul di hutan kecil. Ada tempat besar setelah boom di mana mereka mendarat dan benar-benar tandus. Aliran energi spasial yang kacau yang merembes keluar ketika mereka bergegas keluar telah menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Apakah seseorang menembak kita dari belakang? Tanya permaisuri. Kelompok mereka telah memperoleh darah Raja Leluhur, yang pasti akan didambakan oleh orang lain. Kemudian, bukan tidak mungkin mereka akan dibuntuti sehingga seseorang bisa bergerak ke arah mereka. Seharusnya begitu. Ling Han mengangguk. Lalu, haruskah kita pergi dan bertemu dengan yang lain sekarang? Penyihir Maiden Row bertanya. Ayo pergi. Mereka melakukan perjalanan beberapa hari, dan tidak bertemu Yuan atau Qisuang, namun Wali kembali ke bentuk manusia terlebih dahulu. Modifikasinya sudah saya selesaikan, katanya sambil memancarkan cahaya dari matanya, membentuk layar di depannya. Segera, adegan tak berujung melintas. Dalam studi sebelumnya tentang teknik pemurnian darah Raja Leluhur, Ling Han sudah memiliki pemahaman yang samar-samar, dan sekarang melihat demonstrasi Wali, dia tidak bisa tidak mengangguk berulang kali. Dengan kombinasi keduanya, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dia tidak berjalan lebih jauh, dan berkata, saya harus mempelajarinya dulu. Dia masuk ke Menara Hitam, dan memahami teknik di bawah pohon reinkarnasi. Hanya sehari kemudian, dia memulai pemurnian darah Raja Leluhur. Pertama kali berakhir dengan kegagalan, kedua kalinya juga gagal. Ketiga kalinya, dia gagal tanpa henti. Untungnya, ada banyak mayat Raja Leluhur di dalam Menara Hitam. Bahkan jika dia gagal beberapa ratus kali, itu tidak akan sepenuhnya menghabiskan suplai darah Raja Leluhurnya. Lagi pula, dia hanya akan mengambil sedikit setiap waktu. Dengan upayanya yang ke-26, Ling Han akhirnya berhasil.
Sebenarnya, ini adalah alkimia, menggunakan bahan obat untuk menghilangkan faktor yang mendominasi di dalam darah raja leluhur sehingga dapat digunakan oleh kultivator yang memiliki tingkat kultivasi rendah. Dalam satu pukulan, dia telah menyempurnakan beberapa ratus porsi, dan baru kemudian dia berhenti untuk istirahat. Saya telah menyimpulkan teknik penyempurnaan esensi darah raja leluhur berdasarkan ini. Baru saat itulah Wali berbicara perlahan. Dia benar-benar memiliki kesabaran yang sangat baik. Akhirnya mengucapkan kata-kata berikutnya setelah sekian lama. Berikan padaku. Ling Han sangat gembira. Dia baru saja menggunakan raja leluhur, tetapi masih tidak tahu bagaimana menangani esensi darah. Wali tidak memiliki kebiasaan membuat orang lain menggantung. Segera, dia menyerahkan teknik penyempurnaan baru ke Ling Han. Ling Han tinggal beberapa hari lagi di bawah pohon reinkarnasi, dan kemudian melanjutkan untuk mulai menyempurnakan esensi darah raja leluhur. Karena dia sudah mendapatkan sejumlah pengalaman, dia hanya gagal 7 kali, dan kemudian sudah memurnikan esensi darah raja leluhur. Namun, bahkan jika itu disempurnakan, energi dalam esensi darah terlalu mengejutkan, itu masih hanya bisa digunakan setelah maju ke Ascending Origin Tier. Ling Han tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Merasa sedikit menyesal, efek dari esensi darah lebih kuat dari esensi darah raja leluhur biasa dengan siapa yang tahu berapa kali. Namun dia tidak bisa menggunakannya sekarang, itu benar-benar disayangkan. Ayo, semuanya, mari kita tidak melakukan perjalanan dulu. Aku punya sesuatu untukmu. Ling Han memberi banyak kepada mereka. Dia memasok darah raja leluhur seperti anggur biasa, botol demi botol. Siapapun yang menginginkannya hanya perlu mengoleskan langsung sebotol itu pada diri mereka sendiri. Para wanita secara alami mengikuti jejaknya, karena Ling Han mengatakan bahwa mereka harus menghentikan perjalanan mereka. Semua orang secara alami berhenti tanpa khawatir, dan mulai berkultivasi dengan darah raja leluhur. Tingkat kultivasi kami terlalu rendah. Dalam turnamen 1000 akademi, seharusnya ada banyak sekali orang yang kekuatannya lebih tinggi dari kita. Oleh karena itu, yang penting sekarang adalah meningkatkan level kultivasi kita. Ling Han dan yang lainnya menggosok darah raja leluhur pada diri mereka sendiri, dan kemudian mulai memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Jumlah energi yang menakjubkan serta pemahaman bela diri dari raja leluhur terkandung dalam darah raja leluhur. Setelah menghilangkan aura pembunuh dan mendominasi di dalam, itu adalah harta yang sangat berharga bagi seorang kultivator. Sebanding dengan ramuan besar tingkat Raja Surgawi. Berapa banyak herbal besar tingkat Raja Surgawi yang ada di sana? Dalam sejarah, selain dari perang super hebat yang pecah antara dua alam, memiliki begitu banyak raja leluhur yang mati dalam satu pertempuran hanya akan terjadi saat Ling Han membunuh mereka dengan tipu daya, jadi keuntungannya sangat mencengangkan. Hanya sebulan kemudian, Ling Han telah mencapai tahap puncak rahasia ketiga. Dia mengkonsumsi pil mimpi 1000 tahun, dan masuk ke tim mainstream, tiba di tempat di mana waktu berakhir. Dia memanen kekuatan waktu di sana untuk membangun istana rahasia keempatnya. Kemudian, dia mulai menanggung kesengsaraan surgawi. Setelah berhasil maju ke rahasia keempat, Ling Han tidak berhenti, melainkan terus menggunakan darah raja leluhur untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, meskipun darah raja leluhur sangat berharga, itu tidak dapat digunakan terus-menerus, atau efeknya akan berkurang, tetapi Ling Han sangat kaya dan tidak peduli sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah kemajuan cepat dari tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, ia menghabiskan sangat boros. Siapapun di bawah tingkat Raja Surgawi akan muntah darah karena ini. Anda benar-benar terlalu boros. Namun Ling Han sama sekali tidak peduli. Dia memiliki banyak mayat raja leluhur, jadi apa gunanya menyimpannya? Selain itu, bukankah dia masih memiliki esensi darah raja leluhur setelah naik ke tingkat asal naik? Yang paling penting sekarang adalah tingkat kultivasi. Jika Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda begitu cepat, fondasi Anda akan tidak stabil, kata Wali jujur. Ling Han mengangguk. Saya tahu. Saya akan berbalik untuk menumbuhkan kembali fondasi saya setelah saya mengolah rahasia ke-11. Dan hanya setelah saya menyempurnakan fondasi saya kemudian akan menerobos ke tingkat asal naik.
Tanpa tingkat kultivasi yang cukup, dia hanya bisa menggunakan pedang iblis divine untuk mengintimidasi musuhnya. Ini tidak sesuai dengan hati Dao-nya. Memiliki kekuatan sendiri adalah apa artinya menjadi benar-benar kuat. Kultivasi permaisuri dan yang lainnya juga melonjak gila-gilaan. Dengan betapa berharganya darah raja leluhur, dan bagaimana itu dihabiskan untuk mereka seperti tidak ada artinya sekarang, akan aneh jika tingkat kultivasi mereka tidak meningkat secara drastis. Tentu saja, yang tercepat adalah Ling Han. Lagi pula, dia adalah pemilik sebenarnya dari Origin Magic Cube, dan pernah menjadi penguasa sebuah kerajaan. Jadi pengetahuannya tentang regulasi melampaui semua orang. Permaisuri dan yang lainnya baru saja maju ke rahasia ke-6. Tetapi Ling Han sudah bergegas ke rahasia ke-5. Lebih jauh lagi, sepertinya kecepatan ini tidak bisa dihambat sama sekali. Tanpa jeda sedikit pun, itu malah menjadi lebih cepat. Ketika Ling Han maju ke rahasia ke-5, dia juga telah mengembangkan fisik immortal keimortalan terbesar, yang memungkinkannya mengubah dirinya menjadi aliran waktu. Itu tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga dapat membantu Ling Han benar-benar memahami rahasia waktu, dan dia akan dapat mempercepat waktunya sendiri, seolah-olah dia telah memasuki ruang kultivasi waktu dan sangat meningkatkan kecepatannya dari kultivasinya. Rahasia ke-6, rahasia ke-7, rahasia ke-8, rahasia ke-9, rahasia ke-10, tingkat kultivasi Ling Han sangat cepat, itu tidak bisa dihindari. Siapa yang memintanya untuk memiliki darah raja leluhur, kubus ajaib asal, dan pohon reinkarnasi? Hanya dalam 50 tahun, dia telah melonjak dari rahasia ke-3 sampai ke rahasia ke-10. Tidak ada yang akan bisa percaya ini jika dia memberitahu mereka. Permaisuri dan Hu Niu juga telah mencapai tingkat kultivasi ini, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu maju ke rahasia ke-11. Ini akan membutuhkan terlalu banyak akumulasi energi, dan bahkan jika mereka memiliki darah raja leluhur, mereka masih tidak dapat membuat lompatan dalam satu langkah. Adapun Bewitching Maiden Row, dia berhenti di rahasia ke-6, potensinya hanya bisa membuatnya melangkah sejauh ini, dan mampu mencapai rahasia ke-6 sudah sangat luar biasa. Sepertinya kita tidak akan bisa menerobos untuk saat ini. Mari kita temukan dan bertemu dengan yang lain terlebih dahulu. Mereka berangkat. Tentu saja, mereka menuju ke kota terdekat. Jika mereka masih tidak dapat menemukan Qi Xuang atau Yuan, mereka harus pergi ke Akademi 4 Kemegahan sendiri. Bagaimanapun, masih ada sekitar 40 tahun waktu tersisa, dan mereka tidak akan melewatkan acara besar ini. Mereka berada di daerah pegunungan, dan baru menemukan desa pegunungan setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari. Setelah penyelidikan, mereka menemukan bahwa mereka telah sepenuhnya bertentangan dengan tujuan awal mereka. Kota terdekat berada di arah yang berlawanan. Setelah melakukan beberapa penyesuaian, mereka sekali lagi memulai perjalanan mereka. Bah, akhirnya aku menemukanmu. Sebuah suara dingin terdengar. Itu adalah Yu Yuan. Chapter 2324. Pertempuran sengit dengan Yu Yuan. Yu Yuan yang sekarang tidak memiliki penampilan yang tenang dan gagah seperti yang dia miliki sebelumnya, tetapi lebih terlihat seperti seorang pengungsi. Pakaiannya sobek, dan jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki aura yang menakjubkan, Ling Han akan benar-benar berpikir bahwa seseorang telah menyamar sebagai dirinya. Ling Han tertawa. Ada apa, anakku yang penurut? Jatuh ke jalanan, dan terpaksa menjual diri? Kamu masih berbicara dengan nakal sekarang, tetapi itu tidak sedikit pun bermanfaat bagimu, kata Yu Yuan mengancam. Dia telah menghindari pengejaran 5 elit teratai ke-9 selama bertahun-tahun, tetapi alasan mengapa bintang raja adalah bintang raja secara alami karena dia memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Dengan demikian, pengejaran semacam ini tidak hanya membuatnya putus asa, tetapi juga menyebabkan semangat juangnya melambung lebih tinggi. Dia yakin bahwa dia akan dapat menyempurnakan budidaya teratai ke-8 tidak lama kemudian, dan kemudian maju ke teratai ke-9. Kelima orang itu hanyalah batu gerindra yang membuatnya lebih kuat.
Tentu saja, dia sebenarnya juga sangat tertekan, menjadi kambing hitam untuk orang lain tanpa alasan. Dia melepaskan auranya sendiri, dan kekuatan daun ke-11 melonjak keluar, seolah-olah dia adalah penguasa surgawi. Ling Han terkejut, dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu akan benar-benar maju ke daun ke-11. Tidak heran Anda menjadi begitu percaya diri tiba-tiba. Oh, kamu yang menggunakan sebotol darah raja leluhur itu?" Ekspresi Yu Yuan sedikit berubah saat Ling Han memukul kepalanya. "Sesuatu yang menjadi milik semua orang malah digunakan olehmu sendiri. Kamu benar-benar orang yang egois," kata Ling Han dengan tenang. "Apa yang Anda tahu?" Anda Yuan mengejek. "Saya adalah bintang raja, dan hanya jika itu digunakan pada saya, darah raja leluhur akan menjadi yang paling efektif. Kalau tidak, diberikan kepada orang lain, itu hanya akan sia-sia. Apakah itu akan sia-sia atau tidak adalah urusan orang lain. Anda mengambil milik orang lain, dan masih bertindak tidak tahu malu. Hehe, aku meremehkanmu." Ling Han mengibaskan jari padanya. Yu Yuan sangat marah. Niat awalnya adalah untuk bermain-main dengan Ling Han, dan hanya membunuh yang terakhir ketika dia puas. Tetapi orang ini tampaknya tidak punya otak sama sekali. Benar-benar berani berbicara kembali kepadanya bahkan pada saat ini. "Kamu mencari kematian." Yu Yuan bergerak dengan agresif. Boom, aura menakutkan melonjak keluar. Ini adalah super elit tingkat ke-9 Lotus. Baik di alam surgawi atau alam asing, Ascending Origin Tie dapat dianggap sebagai elit, dan dapat memperoleh tempat bahkan di pasukan tier Raja Surgawi Surga ke-9. Saat ini, Yu Yuan memiliki kekuatan pertempuran tingkat ke-9 Lotus. Ketika dia bergerak, angin dan awan berubah, dan bahkan warna langit menjadi pucat. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, mengepalkan tinju untuk menyambut serangan yang akan datang. Benar-benar kecerobohan, Yu Yuan menyeringai dingin. Pihak lain sebenarnya masih berani menghadapinya secara langsung, otaknya harus rusak. Peng, dalam pertukaran ini, Ling Han langsung dikirim terbang kembali, tetapi sosoknya segera membungkuk, dan dia sudah mendarat. Dia berdiri dengan mantap, dan selain dari fakta bahwa wajahnya sedikit memerah, sama sekali tidak ada yang aneh dalam penampilannya. Siapa yang memintanya untuk mendapatkan obat surgawi yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan pemurnian darah raja leluhur, dia telah mendorong gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan ke tingkat yang sesuai dengan tingkat kultivasinya, yang cukup untuk menanggung serangan Ascending Origin Tier. Mata Yu Yuan tanpa sadar melotot karena dia benar-benar tidak mampu mempercayai apa yang baru saja dia lihat. "Kamu benar-benar telah mencapai daun ke-10, dia praktis berteriak. "Apakah kamu benar-benar manusia?" Yu Yuan telah menggunakan 1.000.000 tahun penuh, dan bahkan saat itu dia baru saja menaikkan tingkat kultivasinya dari daun ke-4 menjadi daun ke-10, dan ini dilakukan dengan akademi tanpa mengeluarkan biaya, dan memasoknya dengan sumber daya budidaya yang tak terhitung banyaknya. Tapi dalam kasus Ling Han, itu hanya 50 tahun, dan dia benar-benar menjadi daun ke-10. Ini adalah sesuatu yang Yu Yuan tidak bisa percaya. Bahkan jika Ling Han telah menggunakan kelas tertinggi dari kamar budidaya waktu, itu sudah cukup tak terbayangkan jika sedikit waktu ini sudah cukup baginya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan 1 atau 2 daun. Kecuali ada raja leluhur yang merusak tingkat kultivasinya sendiri, tanpa mengeluarkan biaya untuk membantunya. Tapi raja leluhur mana yang begitu bodoh untuk merusak tingkat kultivasinya sendiri hanya untuk membantu teratai ke-8 meningkatkan tingkat kultivasinya dengan 1 atau 2 daun itu? Tidak pernah mengharapkannya, kan? Ling Han tertawa. "Mustahil, ini benar-benar tidak mungkin." Yu Yuan meraung keras, "Ini tidak dapat diterima, dan tidak dapat diterima." Ling Han menghela nafas. "Bahkan sampah sepertimu telah maju ke daun ke-11, namun aku hanyalah daun ke-10. Surga benar-benar tidak adil." Mendengar keluhannya yang menggerutu, Yu Yuan bahkan lebih marah. Dia sudah menjadi daun ke-10 sejak awal. Oke, dia baru saja meningkat dengan tingkat kecil, dan sebagai perbandingan, peningkatan Ling Han di tingkat budidaya praktis ledakan. "Bagaimana Anda berhasil meningkatkan?" Dia tenang, ingin tahu rahasia Ling Han. "Bisnis apa milikmu?" Ling Han mendengus. Kecuali dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh pihak lain, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan rahasianya sendiri kepada Yu Yuan? Yu Yuan menarik napas dalam-dalam. "Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak berbicara sekarang, ketika saya menangkap Anda dan mencari jiwa Anda,
Tidak mungkin rahasia Anda akan disembunyikan dari saya lagi. Meskipun dia hanya sedikit lebih unggul dari Ling Han, kesenjangan antara daun ke-10 dan daun ke-11 adalah lompatan dalam kualitas. Mengapa dia terjebak di panggung ini selama bertahun-tahun? Itu karena setelah dia mengambil langkah ini, kecakapan bertarungnya langsung melonjak ke teratai ke-9. Jika tidak, teratai ke-8 pada akhirnya hanya akan menjadi teratai ke-8. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak. Ling Han menarik para wanita ke menara hitam. Yu Yuan adalah musuh yang kuat, dan Ling Han tidak bisa menjamin bahwa dia masih bisa melindungi wanita sepenuhnya dalam pertempuran sengit dengan pria lain. Apa alasan baginya untuk tetap waspada? Ayo, aku akan bermain denganmu. Ling Han menekuk jari ke arah Yu Yuan. Kenekatan, Anda Yuan pindah, boom. Kekuatan pertempuran tingkat teratai ke-9 melonjak, dan dia seperti dewa iblis yang hebat. Ling Han tidak menghindar, dan menghadapi serangan itu, memilih untuk menghadapi Yu Yuan secara langsung. Ledakan, 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 Yu Yuan secara alami lebih kuat. Lompatan dari daun ke-10 ke daun ke-11 benar-benar terlalu besar, dan meskipun Ling Han telah mengasimilasi peraturan dua alam, dan kecakapan pertempurannya dalam pertempuran yang setara telah melampaui tingkat bintang raja, itu masih tidak berguna. Itu tidak bisa mengimbangi kesenjangan besar ini. Untungnya, fisiknya cukup tangguh, pertahanannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia baru saja meludahkan sedikit darah bahkan setelah terus-menerus diledakkan ke belakang oleh Yu Yuan. Yu Yuan juga terdiam, tapi dia bahkan lebih penasaran dengan rahasia Ling Han sekarang. Jika dia bisa memahami semua poin kuat Ling Han, maka dia pasti akan bisa menjadi bintang raja terkuat. Dia tertawa keras, serangannya menjadi lebih cepat. Ling Han juga menyerang dengan upaya penuh, tingkat kultivasinya telah meningkat terlalu cepat. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan memiliki kelemahan dari fondasi yang tidak stabil. Tetapi bertarung dengan elit semacam ini dalam pertempuran hidup atau mati tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecakapan pertempuran sebenarnya untuk sebagian besar. Hanya dalam pertempuran nyata pemahamannya tentang peraturan dapat ditingkatkan dengan cepat. Aku berkata, mengapa sayapmu masih belum pulih? Ling Han menunjuk ke sayap Yu Yuan. Sebelumnya, dia telah memotongnya, dan meskipun sekarang telah tumbuh kembali, itu hanya seukuran sayap ayam yang menyedihkan, tidak cukup bagiku untuk makan. Dia berpura-pura merasa kasihan. Yu Yuan meledak marah, kekuatan Ling Han aneh, dan pertahanannya aneh. Tapi semua ini tidak bisa dibandingkan dengan mulutnya. Itu praktis mampu menyebabkan seseorang mati karena amarah murni. Saya akan membunuhmu, membunuhmu. Yu Yuan meraung dengan marah, menyerang lebih cepat. Jika dia tidak bisa membunuh Ling Han dengan tangannya sendiri, dia pasti tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Dalam kemarahannya yang luar biasa, kekuatan pertempurannya benar-benar melambung tinggi. Dan bahkan jika Ling Han memiliki fisik yang kuat, dia masih benar-benar memar dan babak belur. Ling Han bertarung dengan intens, semangat juangnya juga membara, dan dia menggunakan tangan Yu Yuan untuk meredam dirinya sendiri. Itu saja, setelah keduanya bertarung selama 10 hari, Ling Han menunjukkan seringai gila, dan mengeluarkan sebotol. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengonsumsi obat-obatan surgawi, Yu Yuan menyatakan mengancam. Ketangguhan fisik Ling Han jelas tidak habis-habisnya. Di bawah rentetan serangan gila Yu Yuan, itu sudah mencapai batasnya. Dia hanya perlu berusaha lebih keras, dan dia pasti akan mampu menembusnya. Ling Han membuka tutup botol, dan menuangkan darah merah pada dirinya sendiri. Di darah raja leluhur, mata Yu Yuan langsung melebar. Chapter 2325, Lari. Yu Yuan secara alami tercengang. Dia sudah mengosongkan semua sakunya, dan baru saja mendapatkan sebagian dari darah raja leluhur. Namun Ling Han sebenarnya bisa menghasilkan bagian lain juga. Ini, jika bukan karena botol Ling Han benar-benar terlalu penuh, dia akan curiga bahwa Ling Han telah menggunakan semacam trik untuk mencuri botol itu di dalam alat dewa tata ruangnya. Kalau tidak, bagaimana lagi yang terakhir mendapatkan sebotol darah raja leluhur? Tidak, dia bergidik. Dengan mengalirnya darah raja leluhur ini, aura membubung dari seluruh orang Ling Han seperti sinyal asap, melonjak ke angkasa dan berubah menjadi berbagai bentuk dan segel.
Gambar ini terlalu mencengangkan. Itu seperti raja leluhur yang akan bermanifestasi dari darah. Ini. Esensi darah raja leluhur. Yu Yuan berseru kaget, merasakan jantungnya berdegup kencang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ling Han tersenyum kecil. Wawasan yang bagus. Yu Yuan tidak bisa membantu tetapi merasa pahit dan penuh kebencian. Esensi darah raja leluhur terlalu berharga dan bisa memiliki efek luar biasa bahkan pada teratai ke-9. Itu adalah esensi darah, dan bahkan raja leluhur sendiri tidak memiliki banyak. Itu setara dengan bagian paling berharga dari obat surgawi. Dia menatap tajam ke arah Ling Han. Saat dia melihatnya, Ling Han sudah jatuh ke tangannya, jadi semua yang dimiliki Ling Han sebenarnya miliknya. Dengan kata lain, Ling Han telah menggunakan esensi darah raja leluhur milik Yu Yuan. Sialan 10.000 kali lipat. Bahkan untuk bintang raja seperti dirinya, setiap langkah lebih jauh di teratai ke-9 tidak dapat dicapai tanpa beberapa ratus juta tahun, atau bahkan beberapa miliar tahun, dan jika ada sebotol esensi darah raja leluhur, itu dapat sepenuhnya mengurangi waktu itu, dengan setengah atau bahkan lebih. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tidak enak? Hehe, kamu benar-benar khawatir yang tidak perlu. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan dengan lambaian tangannya, banyak sekali botol muncul di tanah. Dia membuka sumbat mereka satu demi satu, dan kemudian menyimpannya kembali ke menara hitam satu persatu. Ekspresi Yu Yuan telah berubah dari terkejut menjadi mati rasa karena banyak botol ini semuanya berisi darah raja leluhur, dan bahkan ada 2 botol esensi darah. Ketika Ling Han menyimpan semua botol kembali ke menara hitam, mata Yu Yuan menjadi sangat panas. Sebenarnya masih ada 2 botol esensi darah raja leluhur lagi. Miliknya, itu semua miliknya. Bah, aku harus mengucapkan terima kasih karena telah memberiku kekayaan yang begitu besar, kata Yu Yuan dengan arogan. Meskipun kamu dengan tulus memanggilku ayah, aku masih harus meninggalkan semua ini untuk putra kandungku. Saya tidak tertarik pada orang seperti Anda, kata Ling Han sambil tersenyum, mengejek Yu Yuan lagi tanpa sedikit pun kekhawatiran. Mata Yu Yuan dingin. Memenangkan pertempuran kata-kata tidak akan membantumu sedikit pun. Gigit aku, Ling Han tersenyum. Aku akan membunuhmu. Anda Yuan pindah. Dia tidak sabar untuk membunuh Ling Han dan merebut semua harta yang dimiliki oleh Ling Han. Bahkan tanpa esensi darah raja leluhur, hanya sejumlah besar darah raja leluhur sudah cukup untuk membuatnya gila. Kali ini, Ling Han tidak bertarung secara langsung, melainkan menghindar dengan teknik gerakan. Dia menyerap energi dalam esensi darah raja leluhur. Ketika menerobos dalam waktu singkat, darah raja leluhur tidak lagi mampu banyak membantunya, karena darah raja leluhur yang telah dia saring benar-benar terlalu banyak, sehingga tubuhnya telah mengembangkan kekebalan yang sangat kuat terhadapnya. Tetapi dengan betapa kejamnya esensi darah raja leluhur itu, hanya Ascending Origin Tier yang bisa menyerapnya. Meskipun dia aneh, bagaimanapun juga, dia hanyalah rahasia ke-10. Di bawah rentetan esensi darah raja leluhur, fisik yang dia banggakan tidak bisa menahan satu pukulan sama sekali. Kulitnya berderak, memperlihatkan daging merah cerah, dan kemudian jatuh sepotong demi sepotong, memperlihatkan tulang putih menakutkan di dalamnya. Ling Han meraung. Meskipun tubuhnya retak, dia masih merasakan energi sombong yang tumbuh di dalam tubuhnya, dan itu dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya. Seolah-olah dia sudah gila. Tangannya yang lain memegang Origin Magic Cube, mengekstrak kekuatan regulasi dari dalam, dan meningkatkan level kultivasinya. Kamu adalah orang yang telah melelang bagian pertama dari darah raja leluhur, Yu Yuan tiba-tiba berkata. Tidak heran kamu ingin menukar teknik pemurnian darah raja leluhur. Haha, semua ini hanya membuka jalan bagi saya. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda hanyalah daun ke-10. Namun berani memperbaiki esensi darah raja leluhur. Saya tidak perlu bergerak sama sekali, dan Anda akan dihancurkan oleh kekuatan raja leluhur. Dia berhenti. Esensi darah raja leluhur pada Ling Han melepaskan cahaya agung, berubah menjadi pedang, kapak, tombak, dan senjata lainnya. Setiap senjata ditutupi dengan segel yang menakutkan. Dia tidak berani menyerang sama sekali, atau dia hanya akan bunuh diri. Ini setara dengan raja leluhur yang melepaskan kekuatannya. Bahkan jika dia adalah seorang monarch star,
Lalu bagaimana tanpa melangkah ke tingkat kultivasi ini? Dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi tandingan. Ling Han memamerkan mulutnya sambil menyeringai. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, tulang terlihat di mana-mana tampak menakutkan dan terdistorsi. Namun semangat juangnya masih membumbung tinggi. Dia berani melakukan ini karena fisiknya sudah mencapai level Ascending Origin Tier. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan rentetan serangan gila sebelumnya dari Yu Yuan? Ini adalah dasar kepercayaannya dalam menyempurnakan esensi darah Raja Leluhur. Dia suka mengambil risiko, tetapi semua risiko yang dia ambil adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, atau dia memiliki rencana alternatif. Energi mengalir seperti lautan ke dalam tubuhnya, dan Ling Han melolong marah, merasa seperti akan meledak, namun semua darah dan daging dan tubuhnya telah ditumpahkan sepenuhnya, dan hanya kerangka yang tertinggal. Dia ingin menguras kekuatan ini. Siu, dia menyerang, mengepalkan tinjunya dan menembak Yu Yuan. Yu Yuan memucat karena terkejut dan tidak berani menghadapinya sama sekali. Dia buru-buru bangkit kembali untuk menghindari. Dia tidak takut dengan kekuatan pertempuran Ling Han. Tetapi Ling Han yang sekarang ditutupi sepenuhnya dalam esensi darah Raja Leluhur, dan itu telah sepenuhnya dilepaskan. Keganasan itu seperti Raja Leluhur telah meningkatkan Ling Han dengan teknik. Siapapun yang tidak bijaksana menyerangnya hanya akan menghancurkan dirinya menjadi debu. Orang ini terlalu hina. Dia jelas telah bunuh diri, namun ingin menyeretnya ke dalamnya juga. Ling Han tertawa keras dan berkata, "Jika kamu begitu hebat, jangan lari. Ayo, lawan aku, ayahmu, untuk 300 pertukaran." Dia mengkomunikasikan kata-kata ini melalui akal surgawi. Yu Yuan menanggapi dengan mencibir, "Kamu ingin mati, tapi aku tidak tertarik menemanimu dalam kegilaanmu." Mereka berdua bertarung lagi, tetapi ini sebenarnya hanya bisa disebut pengejaran. Ling Han mengejar, sementara Yu Yuan berlari. Dia tidak berani menghadapi lawannya sama sekali. Namun, Ling Han telah memahami peraturan ruang dan waktu. Jika Yu Yuan hanya fokus pada penghindaran, itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Pada akhirnya, akan ada 1 atau 2 kali dia akan dipukul, menyebabkan dia ditutupi dengan luka. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah daun ke-11, dan benar-benar memiliki kecakapan pertempuran yang kuat, dia pasti sudah lama ditangkap oleh Ling Han dan dibunuh. Meskipun Ling Han dalam kesakitan yang luar biasa, tingkat kultivasinya melonjak gila-gilaan dan aura yang terpancar darinya juga menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah dia adalah dewa iblis primitif yang akan segera bangun. Yu Yuan awalnya telah menunggu dengan sabar untuk Ling Han untuk bunuh diri. Tetapi semakin dia menunggu, semakin cemas dia menjadi. Aneh, mengapa orang ini belum berubah menjadi sedikit darah? Dengan betapa menakutkannya esensi darah Raja Leluhur itu, jika seseorang tidak tahan, mereka akan dihancurkan sampai mati tanpa perlu menunggu terlalu lama. Namun meskipun Ling Han membuat pemandangan yang sangat mengerikan, auranya melonjak gila-gilaan, tampak seperti itu akan melonjak ke daun ke-11. Monster macam apa orang ini? Setelah mampu menahan rentetan esensi darah Raja Leluhur, dia masih berhasil menerobos di tengah pertempuran. Meskipun Yu Yuan sangat percaya diri, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu gila. Untuk teratai ke-8 menggunakan esensi darah Raja Leluhur, dan dalam pertempuran itu, apalagi yang bisa terjadi selain bunuh diri? Namun melawan segala rintangan, Ling Han selamat. Boom! Tepat pada saat ini, awan gelap menyebar di langit, kilat menyambar di kedalamannya, sudut mulut Yu Yuan berkedut. Dia sudah dibuat benar-benar terdiam. Ling Han benar-benar melakukan keajaiban yang bahkan tidak berani dipikirkan orang lain, dan akan menerobos ke daun ke-11. Yu Yuan tidak pernah merasa takut, tapi sekarang kakinya gemetar saat dia merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Bagaimana bisa ada monster seperti itu? Bagaimana mungkin? Ling Han tertawa keras, dan bergegas ke langit, meninggalkan Yu Yuan di belakang. Dia ingin terlebih dahulu melalui kesengsaraan surgawi. Yu Yuan hanya sedikit ragu sebelum segera berbalik dan berlari. Chapter 2326. Ini kamu. Reaksi pertama Yu Yuan adalah lari. Itu sangat sederhana. Ling Han yang sekarang sudah sangat menakutkan,
Jadi seberapa menakutkan kekuatannya setelah dia selamat dari kesusahan surgawi? Jika Yu Yuan tidak melarikan diri sekarang, dia hanya akan menunggu kematian. Namun, ini sangat memalukan. Dia tidak berani menerima bahkan pertempuran yang setara. Apakah ini bagaimana seharusnya Monarch Star bertindak? Tetapi dalam menghadapi fakta yang sangat realistis, Yu Yuan masih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan bijaksana. Jika dia tetap keras kepala, itu hanya akan bunuh diri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Lari. Kecepatannya cepat, dengan dia berlari secepat kilat. Sambaran petir menyambar, dengan paksa menghalangi jalannya. Tidak, ini bukan sambaran petir, melainkan seseorang. Hanya saja orang ini sepenuhnya terbungkus petir. Ling Han sedang mandi di dalam petir, petir berderak dan menari dengan liar. Rambutnya berkibar-kibar seperti dia adalah dewa iblis. Dia bertanya dengan tenang, "Anakku yang baik, kemana kamu berencana pergi?" Yu Yuan punuk dengan dingin. "Mungkinkah kamu ingin menghentikanku? Berhati-hatilah dengan kesengsaraan surgawi tanpa ampun sehingga Anda tidak terbunuh olehnya." Setelah maju ke daun ke-11, dia telah memperoleh kecakapan pertempuran tingkat ke-9 Lotus. Ini menantang surga. Dengan demikian, dia juga akan menjadi sasaran langit dan bumi, yang akan menjatuhkan kesengsaraan besar yang mengerikan dari petir untuk menyingkirkan penjahat yang menentang surga semacam ini. Ling Han sebenarnya berani mengabaikan kesusahan surgawi, dan ingin menembak Yu Yuan. "Bukankah itu hanya bunuh diri? Bukan perkara mudah untuk mengambil nyawaku," kata Ling Han sambil tersenyum. "Namun, hidupmu akan berakhir di sini hari ini." Dia telah mengungkap rahasianya memiliki esensi darah raja leluhur. Jadi wajar jika tidak mungkin dia membiarkan Yu Yuan terus hidup. "Sebaiknya kau selesaikan masalahmu sendiri dulu. Jika Anda masih belum mati setelah kesusahan surgawi, saya akan menebusnya dengan serangan lain." Sosok Yu Yuan mundur dengan cepat, untuk tidak mengatakan fakta bahwa kecakapan pertempuran Ling Han mungkin dapat meningkat secara eksplosif pada setiap gerakan. Bahkan jika yang pertama lebih rendah dari Yu Yuan juga tidak akan berani bergerak untuk menyerang orang lain. Karena Ling Han saat ini sedang menjalani serangan, kesengsaraan surgawi. Jadi itu sama dengan membakar jarinya sendiri. Kesengsaraan surgawi ini sangat menakutkan. Ling Han telah menggunakan cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan tubuhnya sekali. Tetapi di bawah kilat, dia segera menjadi babak belur dan hancur lagi. Di permukaan, dia hanya kerangka, dengan potongan daging tergantung di sana-sini. Dia tidak bisa terlihat lebih buruk. Itu tidak bisa dihindari, kekuatan petir terlalu keras, dan bahkan dengan fisiknya, dia hampir tidak bisa menahannya. Namun, pemahaman dan pencerahan muncul di hati Ling Han. Gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Saat ini, dia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan yang mulia surgawi dalam hal kekuatan penciptaan. Tetapi yang mulia surgawi kehidupan karma juga memiliki keterbatasannya sendiri karena dia tidak pernah meninggalkan alam surgawi, dan hanya memahami peraturan alam surgawi. Dan jika itu adalah dunia kejadian, peraturan sebenarnya lebih banyak dan lengkap. Ling Han telah mengasimilasi peraturan dua alam, dan juga memiliki kubus ajaib asal. Hanya dalam hal ketinggian peraturan, dia sebenarnya sedikit lebih unggul dari Karma Life Heavenly Venerable. Ini seperti bagaimana wali pasti tidak bisa dibandingkan dengan yang mulia surgawi dalam kecakapan pertempuran. Tetapi dalam hal pengetahuan teoretis, dia mungkin bisa mengalahkan semua yang mulia surgawi lainnya. Boom! Sambaran petir turun. Karena Ling Han sedang berpikir keras, itu mendarat dengan kokoh di atasnya. Sambaran petir ini sangat menakutkan, berubah menjadi kepalan besar. Begitu mendarat, Ling Han segera menghilang dari pandangan. Dengan paksa menabrak tanah, Yu Yuan melihat ini, dan mengambil kesempatan untuk berbalik dan berlari. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup, atau bahkan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Seharusnya tidak ada masalah bagi Ling Han untuk selamat dari kesusahan surgawi. Tapi dia pasti akan dipenuhi luka dan terluka parah. Kemudian, Yu Yuan hanya perlu menagih kembali, dan Ling Han masih akan sekarat di tangannya. Karena itu, dia ingin lari, kebanggaan dan kehormatan dan yang lainnya bisa dikesampingkan. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, selama Yu Yuan hidup dan Ling Han meninggal.
maka yang pertama akan menjadi pemenang utama, dan Ling Han akan menjadi batu loncatan di jalannya menuju kekuatan yang lebih besar. Tidak ada yang akan ingat bahwa pernah ada orang seperti itu. Peng! Ling Han menyerbu keluar dari tanah. Dia menggunakan tinju kemarahan untuk menangkis kesengsaraan surgawi, menggunakan tubuhnya yang sangat kecil untuk menghadapi yang terakhir secara langsung, namun dapat dengan kuat menanggung kekuatan kesengsaraan. Anakku yang baik, jangan lari terlalu cepat. Dia menggunakan Void Space dan menghentikan Yu Yuan dalam sekejap. Matanya dingin. Yu Yuan tidak menjawab sama sekali. Sosoknya berbalik dengan cepat. Tujuannya saat ini sangat sederhana, dan itu untuk mengulur waktu. Ling Han terkekeh, dan fisik abadi keabadian terbesar mulai berlaku. Waktu berlalu, dan keabadian sepertinya terbang hanya dengan menjentikkan jarinya. Yu Yuan menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah dipercepat, dan sangat cepat dalam hal itu. Daun yang jatuh tampak turun seperti bintang yang jatuh, dan semut merangkak secepat kilat, yang sangat aneh. Hatinya segera tersentak, dan pemahaman muncul di benaknya, bukan karena semuanya menjadi cepat, tetapi dia sendiri yang melambat. Ling Han telah memperlambat berlalunya waktu untuknya. Orang ini terlalu menakutkan, bukan? Peraturan yang dia tampilkan terdiri dari sebanyak 3, termasuk petir, waktu, dan ruang, dan ditambah dengan peraturan kegelapan, itu akan menjadi 4 jenis peraturan yang berbeda. Tidak mengherankan bahwa dia telah memahami 4 jenis peraturan. Yang mengejutkan adalah peraturan ruang dan waktu dapat dianggap sebagai tingkat tertinggi, dan bahkan bintang raja seperti Yu Yuan akan merasa sangat sulit untuk memahaminya, dan hanya dapat melakukannya dengan suasana obat-obatan surgawi. Namun, obat surgawi elemen waktu sangat berharga, dan tidak diketahui berapa banyak yang harus digunakan untuk berkultivasi setinggi teratai ke-8. Mengapa hanya raja leluhur yang bisa mengolah berbagai regulasi secara ekstensif? Sangat sederhana, karena hanya ketika seseorang telah mencapai ketinggian raja leluhur, dia dapat dengan mudah memanen obat-obatan surgawi. Yu Yuan meraung marah, dan peraturan cahaya meledak dari tubuhnya, didorong ke level terkuat. Boom! Aliran waktu pada dirinya akhirnya kembali normal. Siu! Sosoknya segera melesat, meninggalkan Ling Han jauh di belakang. Ling Han merentangkan jarinya, dan menggenggam Yu Yuan lagi. Langkahnya berubah menjadi sangkar raksasa yang menghinggapi Yu Yuan. Untuk tidak mengatakan apa-apa untuk mengambilnya secara langsung, Yu Yuan bahkan tidak berani menangkis, karena jika dia secara aktif bergerak untuk menyerang Ling Han, itu sama dengan mengganggu kesusahan surgawi. Dalam hal ini, sambaran petir yang menakutkan akan segera menyerangnya, menyeretnya juga, bahkan, kekuatannya bahkan akan melampaui kesengsaraan surgawi Ling Han sendiri. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang meminta Anda untuk ikut campur dalam kesusahan surgawi? Yu Yuan menggertakkan giginya, dan potensinya meledak, mempercepat tubuhnya hingga batasnya. Dia melesat keluar sebelum sangkar turun sepenuhnya ke arahnya. Ini sangat melelahkan, namun memungkinkan dia untuk berhasil lolos dari krisis ini. Anakku sayang, kapan kamu akan berhenti menghindar? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Jika ada orang dari Akademi 100 Pertempuran melihat betapa menyedihkannya Yu Yuan sekarang, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Yu Yuan tidak menjawab, tekadnya tidak goyah. Setelah kesengsaraan surgawi berakhir, itu akan menjadi saat dia akan meniup trompet untuk memulai serangan baliknya. Mereka berdua berjalan seperti ini, yang satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar. Dengan waktu berlalu dengan cepat, sehari berlalu dengan sangat cepat, dan kesengsaraan surgawi juga hampir berakhir. Tetapi tingkat ketakutannya tumbuh dengan pesat, semakin kuat keberadaannya, semakin dia tidak dikenali oleh langit dan bumi, yang akan menjatuhkan hukuman kilat untuk menghapusnya, terutama dalam kasus 3 baut terakhir. Setiap sambaran petir berubah menjadi segel besar, membawa suasana keabadian dan usia yang sangat menakutkan. Ling Han menahannya, tetapi retakan telah muncul di semua tulangnya, dan seluruh tubuhnya tampak seperti akan hancur jika diterpa angin sepoi-sepoi. Mata Yu Yuan berbinar, dan dia tiba-tiba menyerang balik dari kejauhan. Ini adalah waktunya mati. Dia mengeluarkan pedang cahaya surgawi. Pengguna dan pedang bergabung menjadi satu, menembaki Ling Han, dan ingin memberikan serangan fatal padanya. Ling Han mengulurkan tangannya, dan meraih bilah pedang.
Terlihat, darah dan dagingnya saat ini tumbuh kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu benar-benar hanya sekejap mata, dan dia telah memulihkan penampilan aslinya. Penampilan aslinya yang sebenarnya. Ikau adalah sampah dari dimensi tingkat super rendah itu. Yu Yuan menarik napas dengan tajam. Nama Ling Han sangat terkenal di alam asing. Dalam satu pertempuran, dia telah membunuh lebih dari 100 raja leluhur melalui tipu daya, mengakibatkan campur tangan yang mulia surgawi, namun dia sebenarnya masih berhasil melarikan diri. Sekarang, seluruh dunia memburunya. Yu Yuan tidak pernah berpikir bahwa Ling Han akan benar-benar berdiri di depannya. Chapter 2327. Bunuh dia. Yu Yuan akhirnya mengerti mengapa Ling Han memiliki begitu banyak darah raja leluhur. Sial, dia telah menipu dan membunuh 100 atau lebih raja leluhur sekaligus. Jadi wajar saja jika dia memiliki darah raja leluhur dalam jumlah besar. Dia tidak tahu mengapa Ling Han memilih untuk melarikan diri ke alam asing, tetapi dia tahu betapa menakutkannya orang ini. Yang terakhir telah berhasil membunuh raja leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator yang sangat sedikit di daun ke-11 dari teratai ke-8 seperti dia? Ling Han tersenyum tipis. Dengan pikiran, dia segera kembali ke wujudnya sebagai iblis. Bahkan auranya berubah. Dia telah mengkonsumsi setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan. Meskipun dia tidak bisa kembali ke kondisi puncaknya dalam sekejap, dia pasti bisa melepaskan kekuatan penuhnya untuk sementara waktu. Yu Yuan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa Ling Han pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya. Jadi, satu-satunya pilihannya adalah bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Dia menyingkirkan dirinya dari semua pikiran lain. Apalagi dia memang punya kesempatan. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi yang dihadapi Ling Han saat itu adalah untuk teratai ke-9. Itu tidak cukup kuat untuk membunuh leluhur raja. Ledakan. Yu Yuan membakar esensi darahnya. Seperti kolam yang kehabisan air, sayapnya yang tidak terluka langsung menyusut dan menyusut. Namun, auranya naik secara eksplosif, dan matanya yang sudah sangat terang menjadi sangat intens. Dia benar-benar akan berjuang dengan hidupnya. Ini adalah bintang raja yang bersedia membakar esensi darahnya, menderita penurunan tingkat kultivasi, dan bahkan mempertahankan luka yang tidak dapat diperbaiki. Kecakapan pertempuran yang dia peroleh sebagai hasilnya secara alami akan mencengangkan. Sayap ayam saya, Ling Han berseru dengan kecewa. Mati Anda, Yuan meraung. Rambut emasnya mengepul, berubah menjadi panah yang tak terhitung jumlahnya yang berisi peraturan pembantaian saat mereka menembak ke arah Ling Han. Ini adalah serangannya yang paling kuat. Jika dia berada di pihak penerima serangan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa mengelak, terutama pada jarak sedekat itu. Satu-satunya pilihannya adalah menunggu kematian, atau mungkin dia bisa menyerang ke depan, dan mencoba menjatuhkan lawannya bersamanya. Peng! Serangannya mengenai sasarannya. Dengan semua panah emas menghantam Ling Han, Yu Yuan sangat senang. Ling Han benar-benar terlalu arogan. Dia secara mengejutkan tidak menghindar, membiarkan semua anak panah mengenainya. Meskipun Yu Yuan telah membayar harga yang sangat mahal, dengan tingkat kultivasinya yang mungkin terus turun selama beberapa tahun ke depan, ini akan sia-sia selama dia bisa mengalahkan Ling Han. Itu akan memberinya kebanggaan dan kemuliaan yang tak terbatas. Bagaimanapun, ini adalah seseorang yang telah membunuh lebih dari 100 raja leluhur. Selain itu, Ling Han memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mendapatkan ini, dia tidak hanya bisa mempercepat kultivasinya, mungkin dia bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang mulia surgawi. Tepat pada saat ini, suara cemoohan Ling Han tiba-tiba masuk ke telinganya. Kenapa kamu sangat senang? Senyummu hampir melebar ke telingamu. Apa? Rahang Yu Yuan jatuh karena terkejut, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Ling Han jelas terkena panahnya, panah penghancur yang penuh dengan peraturan pembantaian. Serangan seperti itu seharusnya membunuhnya dalam sekejap, namun dia masih bisa berbicara. Selain itu, dia tidak hanya berbicara,
tetapi bahkan suaranya tenang dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh. Mungkin ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa mengalahkan dan membunuhku. Namun, orang itu jelas bukan sampah sepertimu, kata Ling Han dengan suara apatis, melihat ke atas, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi volume ruang yang tidak berwujud. Meskipun panah itu mengenainya, mereka gagal menyebabkan kerusakan apapun. Yu Yuan tanpa sadar menelan ludah, keputusasaan menyebar di wajahnya. Lawannya memiliki pemahaman regulasi yang jauh lebih unggul. Faktanya, Yu Yuan bahkan tidak menyadari bahwa serangannya gagal mendarat. Jurang di antara mereka sangat besar. Jangan merasa begitu sombong, kami penuh dengan keajaiban di sini. Jadi apa bedanya Anda telah mengalahkan saya sekarang? Suatu hari, Anda akan mati di tangan keajaiban dari dunia ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, para elit dari alam ini juga akan menyerbu ke alam surgawi dan membantai semua orang di sana. Yu Yuan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda memohon untuk hidupnya. Aku akan mencegah datangnya hari ini. Namun, sayang sekali kamu tidak akan hidup cukup lama untuk melihatnya. Ling Han melemparkan pukulan mengenai wajah Yu Yuan. Bintang raja dari Akademi 100 Pertempuran langsung meledak menjadi awan darah dan daging. Dengan genggaman, alat dewa tata ruang Yu Yuan mendarat di tangan Ling Han. Serahkan itu, ada punuk yang dingin, dan seorang pria dari Demon Rache telah menembak dari kejauhan. Matanya tertuju pada alat dewa tata ruang di tangan Ling Han. Siu, 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 siu. 4 orang lainnya berlari mendekat, bahkan tidak sampai setengah detik memisahkan kedatangan mereka. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, "Oh, jadi kalian berlima yang menyebabkan runtuhnya lorong spasial. Selain itu, kalian juga yang memburu Yu Yuan, menyebabkan dia sangat menderita. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak bergegas dan dengan patuh menyerahkan barang itu, mungkin kami bisa meninggalkan Anda dengan mayat penuh," kata satu orang. Kelima orang itu semuanya berada di daun ketiga teratai ke-9. Dengan demikian, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menekan Ling Han. Hanya ada 3 level minor di level Ascending Origin Tier Small Accomplishment, Great Accomplishment, dan Consummate. Jurang antara setiap level minor adalah signifikan, dan gagasan bahwa level raja tidak terkalahkan pada level kultivasi yang sama dan bahwa level kaisar dapat menantang level di atasnya tidak lagi relevan. Tingkatan raja dan tingkat kaisar memang lebih kuat dari pembudidaya biasa pada tingkat kultivasi yang sama. Namun, bahkan tingkat raja tidak akan dapat menekan tingkat di atas mereka. Sebaliknya, mereka hanya bisa tetap tak terkalahkan pada tingkat kultivasi yang sama. Hanya bintang raja yang bisa menantang mereka yang satu tingkat di atas mereka. Dengan demikian, salah satu dari 5 orang di daun ketiga teratai ke-9 dapat dengan mudah menekan Ling Han, yang hanya berada di teratai ke-8. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak peduli seberapa aneh dia. Ling Han mengangkat bahu, dan berkata, "Aku akan mati, jadi mengapa aku tidak bertaruh? Kalau begitu, kematianmu akan sangat menyiksa di luar imajinasi," kata iblis bertanduk tunggal. Ini adalah sekelompok orang yang aneh. 3 dari mereka adalah iblis, dan 2 di antaranya adalah malaikat. Dalam situasi normal, mereka akan enggan berdiri bersebelahan. Ling Han terkekeh, dan berkata, "Kalian bahkan tidak bisa menangkap Yu Yuan, tapi aku berhasil membunuhnya. Karena itu, apakah usahamu untuk membunuhku hanyalah mimpi liar? Orang yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Kecakapan pertempuran yang superior tidak berarti kecepatan yang superior," kata salah satu malaikat. Salah satu sayapnya lebih besar dari yang lain, dan sayapnya lebih tertutup warna abu-abu tak bernyawa. "Maksudmu aku tidak cukup cepat?" Ling Han merenung. "Cukup omong kosong. Tangkap dia," kata iblis bertanduk tunggal. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Ling Han. Dengan sekejap, Ling Han langsung memanggil puluhan ribu ilusi. Setan bertanduk tunggal menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan ilusi hancur satu demi satu. Namun, kelima elit semua mengerutkan alis mereka saat mereka melihat ke kejauhan. Hampir 2 kilometer jauhnya dari mereka, Ling Han berdiri tanpa cedera sama sekali. Dia bahkan melambai pada mereka, berkata, "Sudah cukup bermain untuk hari ini. Selamat tinggal." Orang-orang ini semua berada di daun ketiga teratai ke-9, dan Ling Han sadar bahwa dia jelas bukan tandingan mereka. Meskipun dia juga telah maju ke teratai ke-9, menghadapi mereka masih akan menjadi perjuangan yang berat.
untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bertarung melawan mereka berlima. Hanya menyaingi salah satu dari mereka sudah merupakan prestasi besar. Peraturan luar angkasa, seru 5 elit. Frustrasi membasuh wajah mereka. Bintang raja lainnya sudah cukup merepotkan, menghindari penangkapan selama lebih dari 50 tahun. Namun, orang ini bahkan lebih merepotkan, dia benar-benar bisa menggunakan peraturan luar angkasa. Hal ini menyebabkan mereka merasakan rasa putus asa. Bagaimana mereka bisa menangkapnya? Kecuali jurang pemisah antara tingkat kultivasi mereka sangat besar, menangkap Ling Han tidak mungkin. Namun, mereka yang berada di daun ke-11 dari teratai ke-8 cukup kuat untuk menyaingi mereka yang berada di daun pertama dari teratai ke-9. Dengan kata lain, tingkat utama mereka pada dasarnya identik. Dengan demikian, upaya mereka untuk menangkap Ling Han ditakdirkan sia-sia. Dalam hal kemampuan untuk melarikan diri sendirian, peraturan ruang, pada kenyataannya, bahkan lebih mengesankan daripada peraturan waktu. Chapter 2328, Huai Jian. Ling Han melarikan diri, dan kelima elit dengan tegas meninggalkan pengejaran mereka. Lagi pula, tidak mungkin untuk menangkapnya. Apa bedanya mereka tidak mau menyerah? Mereka tidak bisa mengejar Ling Han sama sekali, jadi mencoba mengejarnya hanya akan membuang-buang energi. Ling Han meraung, dan suaranya bergemuruh di langit seperti guntur. Kali ini, dia tidak hanya memulihkan kultivasinya, tetapi dia bahkan telah maju ke rahasia ke-11. Dia hampir bisa maju ke Ascending Origin Tier. Ini tentu saja berita yang menyenangkan. Beberapa hari kemudian, dia tiba di kota terdekat. Benar saja, dia bisa melakukan kontak dengan Qisuang, Yuan, dan yang lainnya. Mereka telah menunggu di kota ini sejak lama, dan mereka akan keluar untuk mencari yang lain sesekali. Sampai sekarang, Ling Han, Yu Yuan, dan 3 orang lainnya masih belum kembali. Ini adalah setengah dari kelompok mereka, jadi mereka secara alami tidak bisa pergi. Mereka semakin cemas saat hari-hari berlalu. Setelah melihat Ling Han dan 3 orang lainnya kembali, mereka secara alami berada di samping diri mereka sendiri dengan gembira. Karena Ling Han dan yang lainnya semua berlatih teknik penipuan surga, dan karena tidak ada dari mereka yang secara aktif mengungkapkan tingkat kultivasi mereka, tidak ada yang menemukan peningkatan eksplosif mereka dalam kultivasi. Jika mereka tahu tentang ini, kemungkinan besar mereka akan diingatkan tentang darah raja leluhur. Kalau tidak, bagaimana tingkat kultivasi mereka bisa meningkat begitu banyak hanya dalam 5 tahun? Bagaimanapun, dapatkah sebotol darah raja leluhur membantu begitu banyak orang mencapai peningkatan tingkat kultivasi yang begitu besar? Mereka secara alami tidak akan mempertimbangkan ini. Yu Yuan tidak akan kembali, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Saya secara pribadi menyaksikan dia dibunuh oleh 5 elit di daun ketiga teratai ke-9. Jika saya tidak cukup cepat, dan jika saya tidak melarikan diri tepat waktu, mungkin saya juga akan terbunuh. Apa? Qisuang dan yang lainnya berseru kaget. Siapa sebenarnya Yu Yuan? Meskipun dia tidak memiliki raja leluhur atau yang mulia surgawi sebagai tuan atau ayahnya, bakatnya yang luar biasa sebagai bintang raja telah menarik perhatian raja leluhur teratai ke-18. Raja leluhur ini akan membawanya sebagai murid setelah Yu Yuan maju ke teratai ke-9. Sekarang, bagaimanapun, yang terakhir tiba-tiba terbunuh, bagaimana mereka akan melaporkan ini? Siapa yang begitu berani? Mereka benar-benar berani membunuh bintang raja. Qisuang meraung marah, sayapnya bergetar hebat, memicu hembusan angin yang menghancurkan. Bintang raja adalah masa depan sebuah kerajaan. Paling tidak, mereka bisa menjadi elit teratai ke-18. Dengan demikian, kematian anak ajaib seperti itu merupakan pukulan besar. Kelima orang itu kemungkinan besar adalah orang yang sama yang memicu runtuhnya lorong spasial, kata Ling Han. Mengetuk udara, dia memanggil ingatannya tentang penampilan 5 orang ini, termasuk adegan mereka mengejarnya. Dia sudah mempersiapkan ini dengan baik sebelumnya. Seperti yang diharapkan, itu mereka. Yuan meludah sambil menjentikkan penjepitnya. Dia telah kembali untuk menyelidiki situasi sekali, dan meskipun kota kecil dengan formasi transfer memang telah dihancurkan,
mereka yang cukup kuat masih berhasil bertahan. Namun, mengingat kejadian hari itu, memang 5 orang yang ditampilkan dalam ingatan Ling Han yang menyebabkan bencana itu. Ternyata, mereka bahkan cukup gila untuk menargetkan bintang raja, seseorang yang mewakili masa depan kerajaan. Meskipun Ling Han menggunakan 5 orang ini untuk menutupi kejahatannya, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Bagaimanapun, mereka memang ingin membunuh Yu Yuan, hanya saja mereka gagal untuk berhasil. Ketika kita tiba di Akademi 4 Kemegahan, kita harus melaporkan ini kepada Raja Leluhur. Kita harus memburu 5 orang ini kemanapun mereka melarikan diri. Qisuang berkata dengan niat membunuh. Mereka benar-benar berani membunuh bintang raja. Mereka telah menginjak-injak garis bawah Raja Leluhur. Betapa keji dan menjijikan. Yuan meludah. Dia juga penuh dengan niat membunuh. Bahkan Wu Ya dan yang lainnya marah. Ini bukan karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan Yu Yuan, melainkan karena Yu Yuan masih memiliki beberapa darah Raja Leluhur. Karena dia telah mati di tangan orang lain, darah Raja Leluhur ini secara alami juga hilang. Inilah penyebab kemarahan mereka. Mereka juga telah mengorbankan segalanya untuk darah Raja Leluhur ini. Oke. Setelah menenangkan diri, Yuan berkata dengan suara serius, "Ayo lanjutkan. Anda Yuan sudah mati. Fakta ini tidak dapat diubah, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Jika ada yang harus disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkannya karena memiliki sesuatu yang berharga setelah mendapatkan darah Raja Leluhur." Terlebih lagi, kelima orang itu juga sangat berani sampai ekstrim. Benar-benar berani berburu dan bahkan membunuh seorang murid dari Akademi 100 Pertarungan. Selain itu, yang terakhir adalah Bintang Raja. Tindakan mereka akan sangat mempengaruhi kekuatan keseluruhan kerajaan. Seseorang harus menyadari bahwa setiap bintang raja memiliki potensi untuk menjadi yang mulia surgawi, meskipun kemungkinan hal ini terjadi sangat tipis. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, menggunakan formasi transfer untuk melintasi pegunungan dan perairan. Setelah 15 tahun perjalanan, mereka akhirnya tiba di Akademi 4 Kemegahan. Masih ada 20 tahun sampai turnamen 1000 akademi dimulai. Namun, lebih dari 700 akademi telah tiba, dengan lebih banyak lagi yang datang setiap beberapa hari. Dari kelihatannya, semua orang akan tiba 10 tahun sebelum turnamen dimulai. Ini memang acara besar. Tingkat raja yang cemerlang dapat dilihat di mana-mana di Akademi 4 Kemegahan, dan seolah-olah jumlahnya sama banyaknya dengan kubis. Orang bisa melihat lusinan dari mereka dengan sekali pandang. Ling Han sangat tidak menonjolkan diri, dan dia dengan patuh berkultivasi bersama Hun Yu dan yang lainnya. Namun, meskipun Permaisuri dan Hun Yu telah mencapai tahap puncak dari rahasia ke-10, mereka masih tidak berani menggunakan darah Raja Leluhur. Ini karena fisik mereka masing-masing tidak sekuat Ling Han. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati dan konservatif. Pada kenyataannya, kecepatan kultivasi seperti roket Ling Han juga datang dengan efek samping yang signifikan. Saat ini, dia perlu terus memperkuat fondasinya. Jika tidak, begitu dia maju ke Ascending Origin Tier, tidak bisa maju lebih jauh akan menjadi kekhawatirannya yang paling kecil. Pada saat itu, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dengan demikian, Ling Han pasti tidak akan maju ke Ascending Origin Tier sebelum menyelesaikan efek samping dari maju terlalu cepat. Bagaimanapun, Akademi 4 Kemegahan secara alami telah menyiapkan akomodasi untuk semua orang yang datang. Secara umum, ada sedikit interaksi antara orang-orang karena mereka semua bersiap untuk menunjukkan barang dagangan mereka selama turnamen. Selain itu, turnamen besar seperti itu secara alami akan mengarah pada semua jenis pertaruhan. Benar saja, beberapa rumah judi mulai menerbitkan peluang untuk turnamen, dengan beberapa memungkinkan taruhan yang ditempatkan akademi terlebih dahulu, dan yang lain menerima taruhan yang keajaibannya akan berkuasa. Mereka juga menerima taruhan untuk 10 akademi teratas, 10 pembudidaya teratas, dan seterusnya. Sederhananya, mereka menerima taruhan untuk segala macam hal. Itu adalah pemandangan yang cukup mencengangkan. Qisuang pergi untuk melihatnya, dan dia kembali dengan daftar peluang terbaru. Ada 5 daftar total, dan mereka secara alami berasal dari 5 rumah judi yang berbeda. Peluang untuk Akademi 100 Pertempuran adalah 1:5, dan ini untuk peringkat sekitar 70 di antara semua akademi.
ini kira-kira setara dengan tempat mereka ditempatkan terakhir kali. Lagi pula, rumah judi tidak akan mempublikasikan peluang acak tanpa melakukan penelitian apapun. Mereka secara alami menyelidiki dan menganalisis setiap akademi dan perwakilan mereka sebelum menerbitkan peluang ini. Adapun peringkat kultivator, hanya Yuyuan yang berhasil mempertimbangkannya. Peluangnya untuk menjadi yang pertama adalah 1:11, tanda yang jelas bahwa rumah judi tidak menyukainya sama sekali. Akademi Naga Abadi masih memiliki peluang terendah, Kisuang berkomentar. Mereka semua melihat baris pertama dari daftar. Memang, itu identik di semua 5 daftar. Peluang untuk Akademi Naga Abadi mencapai kemenangan adalah 10:11, angka yang luar biasa mengingat ada 1000 akademi yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Namun, tidak ada yang menganggap ini aneh. Bagaimanapun, Akademi Naga Abadi memiliki seorang murid perkasa yang ditakdirkan untuk menciptakan sejarah. Peluangnya di peringkat pembudidaya juga yang terendah. Dia dipanggil Huai Jian, dan dikabarkan bahwa dia dilahirkan dengan pedang di pelukannya. Seiring bertambahnya usia, pedang ini juga tumbuh bersamanya. Keahliannya dengan pedang tak tertandingi, dan bahkan raja leluhur memuji kecemerlangannya. Mereka mengatakan bahwa jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, mereka akan kesulitan untuk memblokir 10 serangannya. Jika hanya satu raja leluhur yang mengatakan ini, semua orang mungkin bisa menganggapnya sebagai lelucon ringan. Namun, beberapa raja leluhur telah mengatakan ini, jadi ini jelas merupakan dukungan serius dari kekuatan aneh Huai Jian. Chapter 2329, Shen Ping. Ini memang benar. Di turnamen sebelumnya, Huai Jian telah mengejutkan semua orang dengan pedangnya, mengukir lawan-lawannya dalam gelombang kemenangan yang tak terhentikan. Tidak hanya dia mencapai kemenangan mudah untuk Akademi Naga Abadi, tetapi dia bahkan telah menekan 9 lawan yang kuat tanpa kesulitan, memenangkan tempat pertama yang terhormat dari peringkat para pembudidaya. Tidak ada yang bisa menggoyahkan pendirian perusahaannya sebagai pesaing paling kuat. Kali ini, dikabarkan bahwa Huai Jian telah mencapai tahap puncak daun ke-11 dari teratai ke-8. Dikatakan bahwa dia akan segera maju ke teratai ke-9, dan menjadi murid yang mulia surgawi setelah berjuang untuk Akademi Naga Abadi. Wu Ya dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan kecewa. Tanpa Yuyuan, di mana mereka akan ditempatkan kali ini? Ling Han sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di daun ketiga dari teratai ke-8. Selain itu, dia hanya bisa mengandalkan pedangnya yang berharga. Namun, turnamen Akademi 1000 melarang penggunaan kekuatan eksternal apapun. Kalau tidak, jika seseorang menggunakan dekrit Raja Leluhur, dan lawan mereka kemudian melakukan hal yang sama, apa poin turnamen itu? Tidak hanya pesaing dilarang menggunakan kekuatan eksternal, tetapi mereka bahkan dilarang mengenakan baju besi yang berharga. Ini adalah kompetisi yang memamerkan kekuatan mentah para pembudidaya. Bisakah kita mempertahankan posisi 100 teratas kita? Kisuang bertanya dengan ragu. Hanya ada 100 atau lebih bintang raja di teratai ke-8 di seluruh alam asing. Selama turnamen sebelumnya, banyak dari mereka telah berada di daun ke-5 atau daun ke-6. Sekarang, sangat mungkin bahwa mereka semua telah mencapai daun ke-10 atau daun ke-11. Dengan demikian, Wu Ya dan yang lainnya hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke akademi tanpa bintang raja. Mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka secara keseluruhan untuk mengalahkan akademi ini. Kami akan mencoba yang terbaik, kata Yuan. Siapa yang menyuruh mereka kehilangan Yu Yuan? Dengan hilangnya keajaiban tertinggi ini, mereka juga kehilangan anggota inti dari tim mereka. Apa hadiah untuk akademi yang didahulukan? Apa hadiah untuk orang yang datang lebih dulu? Ling Han bertanya. Jika bukan karena hadiahnya, mengapa dia datang ke sini? Tentu saja, makan sayap ayam juga menjadi salah satu motivasinya. Kisuang menatapnya dengan heran. Bukankah orang ini punya telinga? Atau mungkin dia meninggalkan otaknya di rumah? Dia masih dalam mood untuk bertanya tentang hadiah untuk datang pertama. Sepertinya itu adalah binatang pertempuran primordial. Jawabnya, dia masih menjawab pertanyaan Ling Han karena yang terakhir adalah bintang raja yang bahkan lebih mengesankan daripada Yu Yuan.
pasti akan datang saat di mana Ling Han mengejutkan semua orang. Bahkan, dia mungkin mencapai ketinggian yang sama dengan Huai Jian. Namun, pikiran ini menghilang secepat kemunculannya, dan Qi Xuang segera menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Huai Jian. Yang terakhir adalah bintang raja yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi yang mulia surgawi di alam asing di zaman yang lalu. Adapun akademi yang didahulukan, hadiah mereka lebih dari kebanggaan dan kemuliaan. Mereka terutama akan menerima poin dan batu bintang, dan mereka juga akan menikmati beberapa obat surgawi. Hanya orang yang datang pertama dalam peringkat individu yang bisa mendapatkan Battle Beast. Tambah Yuan, menurut rumor, itu memang binatang pertempuran primordial. Itu ditemukan oleh raja leluhur di beberapa alam misteri, dan itu masih belum menetas. Ini adalah pertama kalinya Qi Xuang mendengar berita ini juga, dan dia tidak bisa menahan keheranan ketika dia berkata, menurut legenda, binatang pertempuran primordial semuanya mampu menjadi raja leluhur. Terlebih lagi, setelah upacara pengenalan darah, mereka tidak akan pernah mengkhianati tuannya. Itulah mengapa itu sangat menarik. Yuan menggelengkan kepalanya dengan emosi. Dalam kehidupan ini, mereka tidak akan pernah mendekati menjadi raja leluhur. Namun, seseorang akan mendapatkan hewan peliharaan tingkat leluhur raja. Benar saja, ini adalah perbandingan yang menyakitkan. Menurut rumor, raja leluhur tidak menetaskan binatang pertempuran ini sendirian, karena dia menerima perintah dari Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi Huai Jian kekayaan besar. Lanjut Yuan, ekspresi kecemburuannya semakin besar. Huai Jian adalah seseorang yang memiliki kekayaan surga dan bumi yang besar. Dia lebih unggul dari semua bintang raja, dan menjadi milik generasi yang sama dengan dia hanyalah kemalangan. Ling Han tersenyum setelah mendengar ini. Dia tidak keberatan menerima Battle Beast yang begitu kuat. Jika tidak ada yang lain, setidaknya akan tampak mengesankan. Lagi pula, apakah ada yang pernah menyaksikan Raja Surgawi atau Raja Leluhur bertindak sebagai pelayan sebelumnya? Tidak. Untuk mencapai tingkat kultivasi ini berarti pemahaman peraturan mereka sudah setara dengan langit dan bumi. Siapa di antara mereka yang tidak bangga dan ambisius? Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan menjadi seorang pelayan? Namun, Battle Beast berbeda. Sebelum menetaskan mereka, seseorang dapat menggunakan setetes darah mereka untuk membentuk hubungan tuan budak. Dengan melakukan itu, Battle Beast yang menetas tidak akan pernah mengkhianati pemiliknya. Ling Han memutuskan untuk mengambil Battle Beast ini. Huai Jian, ya, Ling Han dipenuhi dengan semangat juang. Ini adalah keajaiban tertinggi yang telah menginjak semua bintang raja lainnya di bawah kaki. Indeks evolusinya mungkin mendekati 11, kan? Ling Han mendambakan pertempuran. Peng, tepat pada saat ini, sebuah raket besar melintas dari pintu. Di mana Yu Yuan keluar dan lawan aku, seseorang meraung. Semua orang berjalan keluar dari aula, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri di halaman. Ini adalah iblis yang kulitnya sangat merah hingga hampir hitam. Dia memiliki sepasang tanduk di kepalanya, dan tingginya hampir 3 meter, lengannya telanjang, dan mereka penuh dengan simbol. Dia tidak terlihat seperti orang, dan dia malah terlihat seperti prajurit perang. Shen Ping, setelah melihat orang ini, murid-murid dari Akademi 100 Pertempuran berkontraksi. Kekhawatiran menyebar di wajah mereka. Shen Ping adalah anak ajaib dari Magnificent Equal Academy. Dia juga seorang bintang raja, dan dalam turnamen Akademi 1000 sebelumnya, tidak lain adalah dia yang kalah dari Yu Yuan. Karena kekalahan itulah akademinya memiliki peringkat di bawah Akademi 100 Pertempuran. Dia tidak berdamai dengan kehilangan itu, jadi dia sekarang berlari sebelum turnamen 1000 Akademi dimulai. Dia sangat ingin melakukan pertandingan ulang dengan Yu Yuan. Shen Ping menyapu pandangannya ke semua orang, dan jelas bahwa dia tidak bisa mengabaikan mereka. Bahkan dua elit di daun ketiga teratai ke-9 tidak bisa menarik perhatiannya. Dia punuk, dan berkata, sejak kapan Yu Yuan menjadi pengecut seperti itu? Kelancangan, Qi Xuang meraung. Ledakan, raungannya terwujud, berubah menjadi gelombang yang melonjak ke arah Shen Ping. Peng, Shen Ping melemparkan pukulan, langsung menghancurkan gelombang suara. Dia memasang ekspresi angkuh, berkata, apakah aku salah? Daun ke-11, mereka semua berseru kaget. Meskipun Qi Xuang tidak melepaskan kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin seorang pembudidaya teratai ke-8 memblokir serangan elit teratai ke-9?
kecuali mereka berada di daun ke-11 dari teratai ke-8, menghancurkan penghalang antara dua tingkatan. Mereka memiliki kekuatan elit teratai ke-9, sehingga mereka secara alami dapat memblokir serangan elit teratai ke-9. Benar saja, bintang raja dari turnamen sebelumnya semuanya maju dengan pesat, mencapai daun ke-11. Bagaimana tingkat raja lainnya bisa menyaingi keajaiban yang begitu kuat? Meskipun Wuya, Sun Feng, dan yang lainnya telah mencapai daun ke-7 dan daun ke-8, apa bedanya? Ini adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Qi Xuang menekan amarah di benaknya, dan dia berkata, Yu Yuan sudah mati. Mustahil. Shen Ping segera meraung, ekspresinya juga berubah. Dia sangat ingin membalas kekalahannya, dan dia bertekad untuk melampaui saingannya. Itu juga karena ambisi dan motivasi inilah dia mampu melambung dari daun ke-4 ke daun ke-11 hanya dalam 1 juta tahun. Namun, tepat ketika dia akan mewujudkan mimpinya, dia bertemu dengan berita mengejutkan seperti itu. Anda Yuan telah meninggal. Bagaimana ini mungkin? Ya, dia meninggal, kata Yuan sambil menggelengkan kepalanya. Dia menceritakan bagaimana 5 elit teratai ke-9 yang berani memburu dan membunuh Yu Yuan, dengan mengatakan, kami telah melaporkan masalah ini kepada semua raja leluhur. Saya yakin mereka akan bertindak cepat untuk menangkap pelakunya dan menghukum mereka dengan berat. Mereka akan memberitahu dunia bahwa bintang raja tidak dapat disentuh. Shen Ping tidak bisa berkata-kata, ekspresinya bingung dan putus asa. Dia telah bertahan selama 1 juta tahun, namun pada akhirnya, semuanya sia-sia. Seolah-olah dia telah kehilangan semua motivasi. Dia tidak tahu kapan dia pergi. Namun, tak lama kemudian, berita kematian Yu Yuan sudah menyebar jauh dan luas. Banyak tim diam-diam senang. Itu adalah satu pesaing yang lebih sedikit yang perlu dikhawatirkan. Pada saat yang sama, peluang untuk Akademi 100 pertempuran juga turun drastis, mencapai titik terendah yang mengejutkan dari 1 hingga 17. Ini adalah peringkat sekitar 200. Bagaimanapun, tim mereka masih memiliki Wu Ya dan Sun Feng. Dengan demikian, penurunan mereka tidak lebih parah. Chapter 2330, Keajaiban. Ling Han dipenuhi dengan motivasi lagi. Dia menginginkan Battle Beast itu. Karena itu, ia harus terlebih dahulu masuk ke 100 besar pesaing. Hanya dengan melakukan itu dia akan memiliki hak untuk bersaing untuk menjadi yang nomor 1. Aturan untuk turnamen 1000 akademi adalah sebagai berikut. Di babak pertama, semua tim akan memasuki dunia misteri. Banyak suar disembunyikan di sana, dan tim dapat mencari dan mengumpulkan suar ini. Atau, mereka bisa merebut mereka dari tim lain. Ada batas waktu 1 bulan, dan peringkat akhir akan dihitung berdasarkan jumlah beacon yang dipegang oleh masing-masing tim. 100 tim teratas akan memasuki babak kedua, yang merupakan babak pertarungan eliminasi. Itu akan menjadi kompetisi kekuatan murni. Selain itu, anggota yang paling mengesankan dari masing-masing 100 tim ini akan dipilih untuk masuk ke papan peringkat elit. Mereka yang berada di papan peringkat kemudian akan berpartisipasi dalam kompetisi untuk menentukan peringkat kekuatan individu mereka. Aku akan masuk 100 besar dan bertarung dengan Huai Jian, pikir Ling Han dalam hati. Dia tidak memiliki aspirasi untuk menjadi yang pertama sebagai sebuah tim. Bagaimanapun, menjadi yang pertama sebagai tim hanya akan membuat mereka menang dan tidak banyak lagi. Namun, apa gunanya kemuliaan di alam asing? Mungkin dia akan membelot ke alam asing dan bertarung untuk mereka sebagai gantinya. Karena itu, dia hanya ingin memasuki papan peringkat elit. Dia berkultivasi dalam pengasingan sebagian besar waktu. Terkadang dia berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi, dan terkadang dia berkultivasi di ruang budidaya waktu. Efek dari tempat-tempat ini akan menumpuk dengan fisik abadi keabadian terbesarnya, memungkinkan percepatan waktu menjadi lebih besar. Namun, fisik abadi keabadian terbesar hanya dapat diaktifkan untuk waktu yang terbatas. Ini tidak seperti kamar budidaya waktu, yang bisa dia gunakan selamanya selama dia bisa membayar. Bukan hanya dia,
tetapi permaisuri dan Hunyu juga berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Mereka secara alami tidak peduli tentang berjuang untuk alam asing. Mereka hanya berkultivasi untuk memperbaiki diri. Faktanya, bahkan Sun Feng dan Wu Ya berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Mereka ingin maju lebih jauh di teratai ke-8. Untuk tingkat raja, maju ke teratai ke-9 sebenarnya adalah tugas yang cukup sederhana. Namun, maju ke daun ke-9 atau daun ke-10 sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan terburu-buru. Selusin tahun berlalu, semua akademi telah tiba, dan dimulainya turnamen 1000 akademi sudah dekat. Berita kematian Yu Yuan telah menyebar ke semua orang, dan ini membuat marah banyak orang. Seseorang benar-benar berani membunuh bintang raja, yang merupakan tindakan yang setara dengan menantang seluruh dunia. Namun, bahkan setelah raja leluhur secara pribadi bergabung dalam perburuan, mereka masih gagal menangkap 5 penjahat yang berani itu, seolah-olah mereka telah menghilang dari muka dunia. Faktanya, ini bahkan menarik pengumuman dari Yang Mulia Surgawi. Mereka mengeluarkan dekrit, memerintahkan penangkapan 5 orang. Namun, ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan prestasi Ling Han. Pada saat itu, hampir semua Yang Mulia Surgawi berkumpul untuk memerintahkan penangkapannya, hidup atau mati. Selain itu, mereka telah menjanjikan kultivator yang sukses perjalanan yang mulus untuk menjadi raja leluhur teratai ke-18. Karena Akademi 100 Pertempuran tidak membawa anggota tambahan, mereka hanya bisa mendaftar untuk kompetisi ini dengan 9 orang. Untungnya, turnamen 1000 akademi hanya memiliki aturan untuk jumlah maksimum peserta, bukan jumlah spesifik. Dengan demikian, mereka tidak akan dicegah untuk mengikuti turnamen meskipun mereka hanya memiliki 9 anggota. Namun, ini menempatkan mereka pada kerugian yang jelas. Lagi pula, siapa yang akan mengambil kurang dari 10 anggota? Terlebih lagi, mewakili sebuah akademi juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Jadi siapa yang tidak ingin melakukannya? Ketika pendaftaran selesai, para pesaing untuk 999 tim semuanya dikonfirmasi. Selain Huai Jian, keajaiban yang luar biasa juga termasuk Chuan Tian, King Hua, Juan, Mo, dan sebagainya. Mereka semua menempati peringkat 10 besar di turnamen sebelumnya. Semua orang ingin tahu apakah mereka bisa melengsarkan Huai Jian dari posisinya yang tak tertandingi kali ini. Atau mungkin mereka akan bertarung memperebutkan tempat kedua. Tentu saja, ada juga beberapa pesaing baru yang mengepalkan tangan dan menggosok tangan. Misal seperti Ling Han, banyak keajaiban yang dipersiapkan untuk menjadi terkenal. Di bawah beberapa air terjun, seorang pemuda iblis menghirup dan menghembuskan esensi surga dan bumi. Dengan setiap tarikan napas, air terjun juga akan bergoyang serempak seolah-olah digerakkan oleh tangan besar. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa ini bukan air terjun biasa. Banyak benda langit terpesona di dalamnya. Ini disebut air terjun surgawi. Itu memang berisi benda langit yang tak terhitung jumlahnya, dan hilirnya terhubung ke alam kuno dari alam asing. Setiap tetes air yang mengalir keluar akan berubah menjadi bintang. Itu juga karena kekuatan air terjun surgawi itu menakutkan. Bahkan elit teratai ke-9 tidak akan berani tinggal di bawahnya terlalu lama. Jika tidak, perisai mereka akan dimusnahkan oleh hukuman abadi dari air terjun. Setelah itu tubuh mereka akan dihantam oleh jutaan demi miliaran benda angkasa. Mereka akan terluka parah. Jika ada yang menyaksikan tindakan pemuda ini, mereka pasti akan merasa mati rasa karena shock. Ini terlalu menakutkan. Hanya nafasnya saja yang bisa mempengaruhi pergerakan air terjun surgawi. Seberapa dahsyat kekuatannya? Dia tiba-tiba berdiri, dengan matanya menatap ke langit yang jauh. Bintang raja nomor 1 di dunia ini pasti bukan kamu, Huai Jian. Sebaliknya, ini aku, Su Xing. Saat dia mengatakan ini, dia mengepakkan sayapnya. Ledakan, air terjun surgawi langsung mengalir mundur. Asteris. Di tengah lautan yang luas, seorang bidadari wanita yang sangat cantik berdiri dengan kaki telanjang. Dia memegang pedang berlapis kaca di tangan kanannya. Pedang yang masih berlumuran darah. Di belakangnya ada seekor ikan yang sebesar gunung. Dengan perutnya yang terbalik, meskipun sudah mati, itu masih terpancar dengan membatu. Aura, sudah hampir waktunya untuk kembali, gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Dengan tebasan, dia mengiris kekosongan itu. Dia kemudian melangkah masuk, dan seolah-olah dia tidak takut dengan badai angin kosong sama sekali. Sementara itu,
gumaman terakhirnya dengan ringan menyapu lautan luas. Huaijian, kan, dikatakan bahwa ia dilahirkan dengan kekayaan surga dan bumi. Aku ingin tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menyaingiku, Jing Zhongyu. Asteris. Di gunung primitif, binatang suci tergeletak di tanah, dengan darah menggenang di sekitarnya. Seekor serangga tiba-tiba terbang keluar dari kepalanya, berukuran hanya 3 inci panjangnya. Aura luar biasa dan kekerasan langsung melonjak ke sekitarnya, menyebabkan pohon-pohon di dekatnya langsung mengerut dan layu. 7 napas, kata serangga dalam bahasa manusia, itu 1/10 napas lebih baik daripada terakhir kali. Itu menunjukkan ekspresi bangga. Itu telah membunuh binatang suci di daun pertama teratai ke-9 hanya dalam 7 napas. Bisakah pembudidaya teratai ke-8 lainnya mencapai prestasi seperti itu? Turnamen 1000 Akademi aku, Suege, secara pribadi akan mengalahkan Huaijian, asteris, Ling Han dan yang lainnya dibangunkan pagi-pagi sekali. Qi Xuang dan Yuan akan memberi mereka pidato penyemangat terakhir. Kali ini, Yu Yuan tidak ada di sini. Jadi, tujuan kami adalah mempertahankan peringkat di dalam 200 besar. Kami akan berjuang untuk masuk 100 besar, kata Qi Xuang keras. Apakah semua orang percaya diri? Ya, Wu Ya, Sun Feng, dan yang lainnya berteriak sebagai balasan. Meskipun bintang raja memiliki kecakapan pertempuran yang tangguh, ini masih tergantung pada tingkat kultivasi mereka. Misalnya, jika Ling Han tidak menggunakan pedang surgawinya, siapa di antara mereka yang akan takut padanya? Apalagi kekuatan memang penting untuk ronde pertama. Namun, seseorang juga tidak bisa mengabaikan pentingnya keberuntungan. Jika sebuah tim cukup beruntung, masuk 100 besar tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, jika mereka memasuki babak kedua berkat keberuntungan, mereka tidak perlu bermimpi untuk maju lebih jauh. Tanpa bantuan seorang bintang raja, mereka pasti akan kalah di ronde pertama pertempuran knockout. Yuan juga memberikan beberapa kata penyemangat. Tim kemudian berangkat ke arena kompetisi. 1000 tim berkumpul, dan mereka semua terdiri dari keajaiban tertinggi. Hampir semua orang adalah tingkat raja. Hanya sejumlah kecil tim yang memiliki anggota tingkat kaisar. Dan ini hanya karena mereka benar-benar tidak dapat menemukan 10 tingkat kaisar di akademi mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa membuat angka dengan tingkatan kaisar. Jika tidak, itu akan membuang-buang kuota tim mereka. Saya tidak akan mengoceh tentang aturan. Membunuh orang dilarang, dan menggunakan kekuatan eksternal apapun juga dilarang. Jika tidak, nyawa akan dibayar dengan nyawa. Mereka yang layak didiskualifikasi juga akan didiskualifikasi. Jangan memendam pikiran untuk beruntung. Kata-kata ini diucapkan oleh Raja Leluhur di teratai ke-10. Dia memancar dengan aura yang perkasa dan bermartabat. Mulai, dia melambaikan tangannya, tidak repot-repot berbicara omong kosong lagi. Di mata Raja Leluhur, para pembudidaya di sini seolah-olah tidak lebih dari balita. Meskipun hampir semua dari mereka akan melampaui dia di masa depan, itu akan menjadi masalah yang surga tahu berapa tahun kemudian. Bersambung ke chapter 2331. Salam kultivasi, sampai jumpa di episode berikutnya.